Kembali Radio Istana FM Bojonegoro mengajak Anda untuk berwisata religi ke Pulau Dewata, Bali. Ya, mari bersama-sama berwisata dan religi ke Pulau Dewata, Bali dengan tujuan Desa Adat Panglipuran, Legian Bali, Pantai Soka, Pantai Melasti, Pantai Pandawa, Museum Braja Sandi, Pantai Seseh, Dewi Siti Kotija, Cening Ayu, Krishna, dan lain-lain. Biaya hanya Rp950.000 dengan fasilitas bis terbaru kursi 22, dapat makan 10 kali, menginap di hotel 2 malam. Berangkat hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 jam 7 pagi. Segera daftarkan diri Anda ke Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Ingat, kursi terbatas. Saya Bapak Kasti, Desa Bilo Pumpungan, Kecamatan Kalidu. Saya nderek umroh Istana Radio, budal guyu mulai guyu. Nama saya Bu Sukinem, desa saya Cancung, Kecamatan Bubulan, kula nderek umroh Radio Istana Banyuasmara, budal guyu mantuk guyu. Nama saya Sugri dari Desa Talok Kalitidu, ikut Radio Istana. Nama kula Katri, desa kula Bilo Pumpungan Kalitidu, nderek umroh wonten Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Yes. Nama saya Pak Sadin dari Karangsono, ikut umroh bersama Radio Istana. Nama saya Suwito dari Desa Kunci, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Saya ikut umroh bersama istri saya bersama Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Monggo yang mau ikut silahkan. Alhamdulillah, umroh sudah dibuka. Radio Istana FM Bojonegoro akan memberangkatkan jamaah umroh. Bagi Anda yang ingin ikut umroh bersama Radio Istana, segera daftar ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Info lebih lanjut hubungi 0852 338 31337. Dari Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, inilah 95 FM Istana Radio. Kembali tim Jimat menyapa Anda. Jimat sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Salam Jimatres, salam satu misteri. Jimatres dimanapun Anda berada, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam satu acara misteri Jimat sajian malam Jumat Radio Istana FM Bojonegoro. Malam ini adalah malam Jumat Legi, malam yang disesaki dengan aroma mistis dan berjuta-juta misteri.
Saya Ki Banu Asmoro. Malam hari ini bersama salah satu paranormal jimat yang sudah hadir bersama saya adalah Master Soleh. Nanti bagi para jimater-jimater semua yang ingin bergabung bersama kami untuk sesi penerawangan Anda bisa telepon di nomor 081 130 81095. Dan bagi para jimater-jimater seantero Nusantara, mungkin Anda punya cerita-cerita misteri. Baik itu pengalaman pribadi atau mungkin orang lain, kirimkan saja cerita misteri Anda ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City nomor 126 Bojonegoro, Jawa Timur. Dan bagi para jimater-jimaters yang kepingin punya kaos jimat, Anda bisa dapatkan di studio Radio Istana FM Bojonegoro. Malam ini adalah malam Jumat Legi. Sudah hadir di studio bersama saya. Dan malam hari ini juga disiarkan langsung melalui channel YouTube Radio Istana 95 FM Official. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol loncengnya. Saya juga mengaturkan terima kasih untuk subscriber jimat dimanapun Anda berada. Senantiasa Anda setia bersama kami dan senantiasa kita doakan semoga selalu diberi barokah rezeki yang banyak tentunya. Nah, ini sudah hadir di studio bersama saya. Ada Master Soleh ini. Selamat malam Master Soleh. Selamat malam. Baik, Anda sapa untuk para jimater-jimater malam hari ini sudah bersama kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera, salam para jimater semuanya. Seperti biasa, insya Allah nanti kami siap membantu para jimater semuanya menguak tabir-tabir misteri sesuatu yang dicurigai ada gangguan gaib, teror-teror gaib yang selama ini menjadi misteri buat Anda. Malam ini malam Jumat Legi, malam yang disaki dengan aroma mistis. Temani malammu dengan keimanan. Salam Jimatres. Malam ini adalah malam Jumat Legi. Nah, dari Master Soleh sendiri bagaimana dan sejauh mana Anda lihat sisi mistis dan misterinya pada malam hari ini? Ya, para Jimatres, khususnya malam Jumat Legi malam ini setelah saya telusuri ternyata banyak sekali bermunculan makhluk-makhluk gaib, terutama siluman ular Gibanu. Ini banyak sekali dari arah timur. Sesosoknya ini manusia setengah ular, yaitu kaki yang satunya yang kiri ini adalah manusia, yang kiri adalah ular Gibanu. Jadi tingkatnya ini menengah ke atas. Jadi para jimates harap waspada dan hati-hati jika beraktivitas di luar ya malam ini khususnya. Karena kekuatannya luar biasa sekali saat malam Jumat ini. Ya, baik. Terima kasih untuk Master Soleh. Ya, saya juga mengaturkan terima kasih untuk para jimater-jimatres yang malam hari ini tentunya sudah absen di grup Jimatres Istana FM. Nanti akan coba saya absen satu persatu, selain juga yang lagi live chat ya. Nah, malam ini malam Jumat Legi sudah jam 9 lewat dan para jimater-jimatres dimanapun Anda berada, silakan Anda yang ingin telepon nanti bisa telepon di nomor 081 130 81095. Sekali lagi bagi para jimater-jimatres yang ingin telepon nanti bisa telepon di nomor 081 130 81095. Baik, sesi penerawangan segera kita mulai. Sudah siapkah Master Soleh? Siap. Baik, kita mulai. 08113081095. Saya coba terima yang perdana kalinya. Selamat malam, halo. Halo, Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana? saya Muslimin dari Desa Sadeng, Kecamatan Kanor. Baik, Muslimin dari Sedeng Kanor. Silakan permasalahannya kepada Master Soleh. Halo, Assalamualaikum Master. Waalaikumsalam. Silakan. Ini kejadiannya sekitar 4 bulan yang lalu. Nah, malam itu ada yang nutup pintu itu keras sekali. Itu apakah orang atau sosok makhluk halus atau halusinasi saya sendiri, Master? Ya, untuk Masnya apakah melihat sesosok makhluk? Iya, ada sekelebatan kayak hitam gitu. Pengen hitam. Waktu pintu itu tertutup itu ya? Ya, waktu pintu tertutup itu. Di jendela itu ada sosok kayak bayangan hitam itu.
Apakah sering terjadi seperti itu, Mas? Baru kali ini saya lihat. Itu apakah orang asli apa betul-betul penampakan gitu loh. Satu rumah keluarga mendengarnya? Santai aja. Kebetulan saya di rumah itu sendiri. Di Sedeng Kanor itu ya? Di mana? Rumahnya yang ditanyakan itu di Sedeng Kanor? Iya, di Sedeng Kanor. Ya, terus? Ya, sayang sekali harus terputus ya. Terima kasih, dicoba lagi. Nah, kita sapa yang masuk kembali. Selamat malam. Halo. Volume radionya bisa dikecilkan sedikit. Selamat malam. Halo. Ya, volume radionya dikecilkan sedikit Ibu ya. Selamat malam. Halo. Sudah masuk Bapak? Namanya siapa, dari mana? Halo. Ya, sudah masuk. Sudah masuk Bapak? Ya, halo. Radionya dikecilkan sedikit volume Pak. Suaranya itu kecilkan sedikit biar tidak feedback. Ya, halo. Halo, dengan siapa, di mana? Pak Yakob di Malangkawes, Balen. Radionya dikecilkan sedikit Pak Yakob. Radionya, suaranya dikecilkan sedikit biar tidak feedback. Ya, silakan langsung kepada Mas Soleh. Selamat malam, Mas Bel. Selamat malam Bapak, silakan. Saya ingin cerita nih, Mas. Ya. Ya. Awal mulanya saya sakit ini kerja di sawah, hampir laut, saya tidak punya tenaga. Terus saya pulang, terus sama keponakan saya dibawa ke rumah sakit, diperiksa dokter nggak ada penyakitnya. Saya terus pulang. Sudah berapa lama ya, sama adik saya disuruh terapi kepelsungan. Sudah beberapa kali nggak ada reaksinya, dan saya diberhentikan. Terus sudah agak lama saya keponakan saya yang lain dibawa ke orang pintar. Sampai ke orang pintar itu saya disuruh berbaring, kaki saya disedot sama telur itu loh. Terus telurnya dipecah, ada pasirnya. Malamnya itu disuruh ke rumah saya. Saya disedot ya lagi. Disedot pakai telur lagi. Iya. Ya, terus? Itu dipecah, ada jarum sama pasir. Iya. Itu penyakit apa itu? Sampai sekarang masih sakit Bapak ya? Ya sakit saya itu sudah lama, sudah 12 tahun. 12 tahun ya? Iya. Yang dirasakan gimana Bapak sakitnya? Saya sudah tidak bisa merasakan. Yang saya itu yang sehat itu saya bicaranya saja. Semuanya sakit semuanya. Ya, yang dirasakan itu yang bagian mana yang memang sering sakit? Kaki, perut, apa? Leher. Leher, ya. Nggak bisa nengok. Yang ini tangan ini nggak bisa, semuanya kaku ini loh. Untuk kakinya sendiri? Ya kaku. Jadi Bapak terbaring saja di ranjang gitu? Ya nggak berbaring, namanya kalau berjalan ya bisa, namanya nggak dituntun nggak bisa. Kalau dari medis itu apa yang menjadi rekap penyakit Anda Bapak? Nggak ada. Jadi kebiasaan apa katanya nggak ada penyakitnya. Ya. Awalnya bagaimana, dari sawah terus pulang sakit gitu ya? Iya, kalau di sawah itu udah nggak ada tenaga, nggak ada. Iya. Itu penyakit apa itu gawean apa penyakit asli itu loh. Yang saya tanyakan itu. 12 tahun ya Pak ya, Iya. sakitnya. Yang kedua nih Pak. Ya. Di depan rumah itu dulu ada kuburan.
kuburan anak kecil. Itu di luar rumah atau di dalam rumah atau di emper. Kalau di emper atau di dalam rumah itu mengganggu apa enggak loh. Nah itu bapaknya tahu kalau ada kuburan. Ya dulu kan saya bukan orang asli di sini. Tapi sekarang kuburannya sudah tidak ada gitu ya? Udah nggak ada. Iya. Nah itu yang saya tanyakan gitu. Nah, ini Bapak, selama Anda sakit itu pernah tidak mengalami kejadian-kejadian aneh? Apakah ada bagaimana gitu, Bapak? Kejadian apa ya? Ya, maksudnya kejadian aneh mungkin didatangi oleh seseorang atau bagaimana? Anda melihat apa gitu, Bapak? Kalau pas sakit itu ya dilihatin ada uang, ada apa ya barang-barang itu. Iya. Baik. Intinya dua pertanyaan itu tadi mengenai kuburan, kemudian yang pertama sakit tadi, Mas Ros. Apakah itu betul sakit beneran atau mungkin ada gangguan lain gitu ya? Baik, Pak Yakub, jangan ditutup teleponnya, Bapak Yakub. Ya. Anda saya minta untuk berdiam diri, membantu kelancaran Master Soleh untuk menelusuri dengan penerawangan apa yang Anda tanyakan tadi. Silahkan Master, mulai di Terawang. Ya, Bapak. Halo. Ya, setelah kita bantu untuk menelusurinya, ternyata untuk masalah sakitnya dulunya Bapak ya. Iya. Dulunya ini saya jelaskan secara non medis dulu. Dulunya waktu Bapak masih sehatnya itu ada hubungannya dengan kerabat ataupun teman Bapak. Ya. Waktu sehat dulu ya, sebelum sakit akhirnya kena apes dan lain sebagainya sampai sekarang sakit itu ya. Nah, yang kedua tentang kuburan bayi itu di luar rumah sebelah kiri ya. Di luar rumah ya. Sampai sekarang masih. Gimana Pak? Ada pertanyaan lagi? Udah jelas? Udah. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih, selamat malam untuk Pak Yakub yang ada di Mayangkawis Balen ya. Nah, sudah 12 tahun ya merasakan sakit dan belum diberi kesembuhan ya. Semoga cepat sembuh Pak Yakub ya. Kalau mungkin ingin ikhtiar ke Radio Istana FM juga bisa gitu ya. Berusaha siapa tahu jodoh gitu ya. Pak Yakub, terima kasih matur suwun. Kita sapa kembali untuk yang lain di 081 130 81095. Saya coba terima. Selamat malam, halo. Ya, langsung saja, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak, sebutkan nama dan alamat serta permasalahannya, silakan. Ya, halo. Selamat malam. Ya, langsung Mas. Langsung saja. Perkenalkan, nama saya. Ya, untuk volume YouTube-nya itu bisa dikecilkan sedikit, jadi Anda langsung ngomong gitu, langsung aja. Halo. Perkenalkan nama saya Rafil dari Balen. Balen. Ya, untuk volume YouTube-nya itu bisa dikecilkan sedikit, jadi Anda langsung ngomong gitu, langsung aja. Itu nenek saya itu mengalami kejadian Pak, sekitar 5 tahun yang lalu itu mengalami sakit. Itu sakit tapi lagi. tidak diperiksakan, itu tidak ada penyakitnya, itu
Sakit penyakit apa? kira-kira seperti penyakit Iya. santet atau gimana? Iya. Dan sakitnya apa yang dirasakan Bapak? Sayang sekali ini ya harus kurang. jeda ini ya. Terima kasih Bapak, matur suwun, dicoba lagi ya. Dari Mbalen Anda bisa mendengarkan 95 FM juga bisa. Jadi nanti lebih enak untuk teleponnya. Kalau telepon melalui YouTube ya Anda mendengarkan YouTube tuh dengarkan HP saja. Tidak usah mendengarkan untuk YouTube karena ada delay gitu ya. Selamat malam, halo. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Saya Muslimin di Sedeng Kanor yang tadi. Ya, menanyakan yang kelanjutannya tadi loh, itu apakah sosok makhluk halus apa halusinasi saya? Yang rumah tadi ya, pintu nutup Ya. itu ya. Itu saja atau ada yang lain ditanyakan? Udah itu aja. Itu saja. Ya. Oke, baik. Muslimin jangan ditutup teleponnya. Silakan Master Soleh mulai di Terawang. Ya, Mas. Ya. Ya, setelah kita bantu untuk menelusurinya, ternyata setelah saya telusuri di situ tidak ada indikasi makhluk gaib. Bahkan di area situ insya Allah aman, tidak ada gangguan makhluk gaib. Jadi untuk pintu yang menutup tadi insya Allah murni bukan ulah makhluk gaib, Mas. Oh, ya, Iya. makasih, Mas Bar. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam, Muslimin di Sedeng Kanor. Nah, untuk mengenai penyakit ya, mengenai hal-hal penyakit, mungkin sakit dan lain sebagainya, alangkah baiknya itu bisa datang ke Radio Istana FM. Bisa dibawa ke Radio Istana FM, tidak usah ditanyakan melalui telepon ya. Karena apa? Anda kalau sakit itu wajib ikhtiar, wajib berusaha. Ya, jadi bawa saja ke Radio Istana FM untuk jam-jam prakteknya. Ini ada Senin, Selasa ada Ki Senggoro Bumi, Rabu, Kamis ini ada Master Soleh. Kalau penyakit-penyakit medis Anda bisa datang pada hari Sabtu dan Minggu ya, jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Langsung saja dibawa ke Radio Istana FM ya. Kalau ingin sembuh, kecuali tidak ingin sembuh itu beda lagi ceritanya. Kalau ingin sembuh tidak usah diteleponkan gitu. Karena apa? Nanti jenengan telepon sudah dikasih tahu bahwasanya mungkin ada gaibnya Master ya. Pasti tidak ditangani, tidak ada penanganannya. Terus Anda cuma oh iya aku ternyata anak gaib lah. Selanjutnya bagaimana? Kan begitu. Anda ingin sembuh apa tidak? Kalau ingin sembuh nek wong jonur korarani nek pengin mari ya usaha. Itu ya. Telepon saja itu tidak menyelesaikan permasalahan Anda. Setidaknya memang tahu ya permasalahan Anda sedikit, tapi kalau tidak ada kelanjutannya mungkin juga Anda tidak akan bisa untuk mendapatkan bantuan dari kami. Jadi alangkah baiknya Anda kalau sakit, nggak usah ditanyakan lewat telepon, datang aja ke Radio Istana FM. Ya, jam prakteknya sudah saya sebutkan tadi. Hari Senin, Selasa ada Ki Senggoro Bumi, Rabu, Kamis ada Master Soleh. Kemudian Sabtu Minggu ada penanganan penanganan medis ya. Jadi terbuka. Radio Istana FM itu umum, siapa saja boleh masuk gitu ya. Terima kasih. Mungkin ini sebagai pengetahuan dan himbauan kepada para jimatres dimanapun Anda berada. Nanti kalau Anda sakit, telepon yang belakangnya nanti juga ikut telepon semua. Iya. Ya, sakit apapun itu akan telepon dan intinya nanti larinya pasti gaib yang disalahkan. Itu terus suudzon kepada orang lain. Nah, supaya lebih jelas Anda bisa datang ke istana saja. Bisa datang gitu ya. Insya Allah kita akan bantu semaksimal mungkin untuk kesembuhan Anda ya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita sapa yang masuk kembali. Selamat malam. Halo. Selamat malam, Mbak. Ya, dengan siapa di mana? Dari Habib di Balen. Balen mana ini?
Ya, Balen mana? sekitar 1 minggu atau 5 hari yang lalu. Balennya mana ini balennya? Balen Rejo. Balen Rejo, silakan, monggo. Di samping kiri rumah saya kan ada sumur. Itu pernah malam hari habis bermain dengan teman-teman kok kayak ada orang di atas sumur. Itu apa ada? Memang dari pikiran saya atau memang ada? Ya. Halo? Iya. Ya, terus ceritanya? Nggih, gitu mawon kayak ada hitam-hitam di samping sumur atau di atasnya itu loh. Itu yang melihat siapa? Gimana, Pak? Yang melihat Masnya sendiri atau teman-teman? Iya, tapi nggak jelas. Untuk penampakan itu sering untuk tetangga-tetangga ataupun keluarganya sendiri juga melihat? Nggih, boten sering. Namun kok itu aja, sekali itu aja. Untuk sumurnya ini masih aktif? Sumurnya nggak aktif. Nggak. Sudah ditutup ya? Iya, ditutup. Itu kalau boleh tahu sumurnya itu miliknya siapa? Untuk miliknya keluarganya Mas sendiri atau orang lain? Iya, masih keluarga. Masih keluarga ya? Nggih. Itu sudah tutup lama Mas ya? Iya, sudah lama. Jadi 100% tidak difungsikan lagi ya? Iya, nggak difungsikan. Nggak ada airnya. Ya, baik, gimana? Oke. Jangan ditutup teleponnya Habib ya, akan dilihat ya apakah itu memang benar ada sosok gaibnya. Silakan Master Soleh untuk mulai di Terawang. Ya, Mas. Gila. Ya, setelah saya telusuri ternyata benar itu ada makhluk gaib ya, sesosok genderuwo, tetapi itu bukan menetap di situ. Tapi sering sekali istilahnya bermain-main area sumur yang ditutup itu, Mas. Berarti memang ada. Memang ada tapi tidak menetap di situ. Nggak mengganggu ya, Mbak? Kalau waktu ke situ ya ada manusia jelas diganggu. Ya, karena apa? Sumur yang ditutup itu mengeluarkan energi negatif yang luar biasa sekali sehingga kesukaannya makhluk-makhluk gaib itu, Mas. Tapi misalnya kalau dihidupkan lagi apa hilang atau gimana? Kalau mau dihidupkan lagi jauh lebih bermanfaat, itu jauh lebih bagus. Oh, iya. Oke. Sudah jelas? Iya, Pak. Baik, Ya, terima kasih Mas Habib yang ada di Balen Rejo. Terima kasih sudah bergabung bersama tim Jimat malam hari ini. Ya, malam hari ini tentunya juga kita akan ada giveaway. Saya masih membagikan sebuah tali AC untuk Anda, yaitu senilai Rp500.000 ya. Nanti saya akan bagikan tali AC dari tim Jimat Rp500.000. Syaratnya yaitu harus nanti tembus 1000 like gitu ya. Kalau tembus 1000 like nanti akan saya bagikan 500.000 untuk satu Jimatres yang beruntung mulai sekarang. Yang belum like silakan like, yang belum subscribe silakan. Nanti kita akan bagikan di akhir acara 500.000 kalau tembus 1000 like gitu ya. Nanti Mas Rasulullah juga akan memberikan giveaway Mas ya. Ya, benar. Baik, kita sapa kembali untuk Jimatres yang lain. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Ya. Halo, sudah masuk Bapak, langsung saja dengan siapa di mana? Dengan Koiri, Bapak. Dengan Koiri di Bandung dan Master Soleh dari Surabaya. Ya, Koiri di Surabaya, Anda bisa langsung saja permasalahannya apa nanti langsung kita bantu gitu ya. Baik. Jadi ceritanya sekitar kurang lebih
2 minggu yang lalu. Saya sama istri merasakan bahwasanya rumah yang saya tempati sekarang ini panas, tidak seperti biasanya. Terus lebih tepatnya 2 minggu yang lalu saya dan istri mencoba untuk ruqyah pribadi, ruqyah sendiri rumahnya dengan menggunakan air dan dengan padan dan garam. Waktu itu sekitar jam 12 malam, istri saya mendengar kayak meletus 3 kali suara ledakan di depan rumah. Nah, itu memang karena gangguan atau memang karena halusinasi kami atau memang rumah ini ada apa-apa. Mohon bantuannya Ki Banu dan Master Soleh. Itu aja Ki yang mau saya tanyakan. Untuk rumahnya sendiri itu rumah memang sudah rumah pribadi atau kontrakan atau gimana, Pak Mas? Di rumahnya mertua saya yang sekarang saya tempati. Rumah mertua ya. Apakah ada yang sakit di situ ataupun hal lain? Sudah cukup itu Master karena saya merasa akan malam ini saya merasakan kayak panas itu Master. Ya benar. Di sini juga merasakan ya di sebelah kiri ya. Nanti kita akan coba untuk membantunya Mas ya. Oke, jangan ditutup teleponnya. Lebih baik Anda berdiam diri membantu kelancaran. Ini akan diterawang oleh Master Soleh ini Bapak ya. Baik, ya. Silakan untuk Master Soleh mulai diterawang. Ya, Bapak. Ya, saya jelaskan setelah tadi saya telusuri. Halo, Bapak. Enggak apa-apa ya? Bagaimana kondisinya? Ya, saya jelaskan. Setelah saya telusuri ternyata memang ada sesosok makhluk bahkan sampai mengikut ke sini tadi ya. Itu benar memang curigaan saya sebelah kiri rumah ya. Itu ternyata ya memang benar yang dicurigai oleh Bapak itu memang ada sebuah kiriman ya. Nah, nanti ataupun besok ya coba cari ada sesuatu yang memang aneh di situ sudah muncul. Kalau sudah muncul alhamdulillah ambil ya. Namanya buhul ya. Baik, Bapak. Ya, bagaimana kondisinya Bapak sekarang? Besok, Bapak. Kondisinya sekarang bagaimana? Halo? Halo Bapak, malam ini Anda menyaksikan live streaming melalui channel YouTube apa tidak Bapak ini? Menyaksikan juga di Banu. Iya. Gimana kondisinya Bapak sekarang? Enggak apa-apa? Kondisinya bagaimana sekarang Anda? Sekarang saya posisinya ada di dalam rumah. Ya dirasakan apa Pak? Gemetaran atau panas atau gimana? Merinding ya? Merinding Master. Ada bagian tubuh yang istilahnya gemetar ya? Ada yang merasakan bagian tubuh tertentu ini yang merasakan gemetar atau bagaimana nih Bapak? Enggak, cuma lengan saya merinding sama seluruh tubuh saya ini bulu kuduk saya berdiri. Memang tadi yang sudah saya jelaskan tadi Pak ya, untuk masalah apa benda ataupun buhulnya nanti ataupun besok bisa dicari ya sekitar rumah ya. Ya besok bisa dicari itu ya. Di sebelah mana Master? Itu sebelah kiri tengah, agak ke belakang Pak. Di belakang ya Master. Oke. Ya. Baik. Terima kasih Bapak Matur Suwun sudah bergabung bersama tim Jimat malam hari ini. Terima kasih. Ya, baik. Selamat malam untuk dari Surabaya. Matur Suwun sudah bergabung bersama tim Jimat malam hari ini. Silakan untuk yang lain. Kita sapa kembali. Selamat malam. Halo.
Halo. Ya, volume radionya bisa dikecilkan dikit. Dengan siapa di mana? Iya. Dengan Lasiman di Busan Pelumpang. Ya, di Pelumpang, Busan. Silakan Pak Lasiman. Ya, selamat malam Ki Banu. Malam, ya. Gini bukan. Gimana Bapak? Kejadiannya sekitar tadi sore, 7:30. Volume radionya bisa dikecilkan Bapak. Volume radionya. Iya. Atau mungkin Anda menjauh dari radio. Iya. Ya, silakan. Saya sedang cari bekicot di ladang. Nah tiba-tiba kok mendengar suara anak kecil ketawa. Nah itu apa suara asli apa halusinasi saya gimana? Itu sore hari Bapak ya? Iya, sekitar 7:30 tadi. Oh malam berarti ya? Iya. Terus? Nah itu saya cari, kok nggak ada. Nah itu suara, benar-benar suara anak kecil beneran apa? Di daerah mana itu Pak? Di ladang sebelah rumah saya. Mendengar suara anak kecil tertawa gitu. Iya. Selama ini volume radionya bisa dikecilkan Bapak, ya? Iya. Atau mungkin bisa dikecilkan saja, biar enak didengar gitu. Ya. Iya. Apakah selama ini Anda dalam mencari tadi, apakah pernah ada volume radionya dikecilkan Bapak? Kalau tidak dikecilkan saya matikan gitu ya. Bisa dikecilkan Bapak? Radionya dikecilkan saja. Iya. Atau mungkin Anda menjauh dari radio biar tidak feedback gitu Bapak? Iya, sudah jauh. Ya sudah, ini sudah. Apakah pernah mengalami kejadian-kejadian aneh selama ini Anda mencari bekicot tadi Bapak? Enggak pernah. Baru malam ini? Ya baru malam ini. Lama Bapak mendengar suara anak kecil menangis itu? Ya, cuma 2 kali begini. Menangis, bukan menangis, ketawa. Tertawa, iya. Iya. Keras tertawanya? Ya keras sekali. Anda sendirian waktu itu? Sama istri saya. Oh. Ya, dengar. Dua-duanya mendengar? Dua-duanya mendengar. Iya. Baik. Ada pertanyaan lagi Pak? Nah, ya itu aja. Ya. Baik. Menjadi penasaran Bapaknya, Pak Lasiman dari Busan Pelumpang mengenai suara anak kecil yang tertawa itu tadi, apakah betul itu gangguan atau mungkin suara-suara gaib yang mengganggu atau mungkin hanya halusinasi Bapak saja karena mungkin lagi mencari dengan pemikiran yang sepaneng gitu. Nah silakan Mas Resoleh, mulai di Terawang. Sayang sekali terputus, bisa langsung Anda jelaskan, Master? Ya, Bapak, saya jelaskan langsung tentang pertanyaan Bapaknya tadi. Setelah saya telusuri, itu ternyata yang pertama kali suara itu memang benar saya telusuri itu dari pohon-pohon jati yang banyak ya, jauh sekali dari lokasi Bapaknya. Itu sebenarnya bukan anak kecil tertawa, tetapi bentuk hewan makhluk gaib. Ya, kebetulan waktu Jumat Legi ini muncul di situ. Ya. Jadi harap berhati-hati jika aktivitas di area situ. Namun itu cukup jauh lokasinya yang makhluk tadi, yaitu di pohon-pohon jati itu. Baik. Gitu Bapak Lasiman. Ya, terima kasih. Kita coba ya masuk kembali. Selamat malam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Langsung saja Ibu, ya. Dengan siapa di mana? Anaknya lagi menangis.
Iya lagi nangis nih Pak. Mas gitu. Ya. Ya, dari mana, siapa nama Anda, alamatnya mana, permasalahannya apa? Langsung sampaikan saja, silahkan, nanti ikan tangani. Oh ya, nama saya Renawati. Saya tinggalnya dari Aceh nih, Mas gitu. Ya. Dari Aceh, Renawati, langsung saja permasalahannya Aceh apa nih Mbak? Silahkan Mbak, pelan-pelan Mbak. Aceh Langsa. Dari Aceh Langsa. Gitu. Tapi saya mau nanya ini, Mas kan ada pacar saya di Jawa Timur gitu kan. Tolong dilihatin gitu kan. Dia kena ini, maksudnya apa ya? Matanya itu gitu. Dia mau bawain apa ya? Mengembala sapi, kambing gitu ya. Jadi dia kena ini apa namanya tuh? Aduh, aku nggak tahu gimana dia. Itu kena, maksudnya tunanetranya itu kayak mana itu? Kena apa gitu, Mas? Oh, jadi suami atau pacar Mbak ini dari Jawa Timur? Jawa Timurnya mana Mbak? Jawa Timur. Jawa Timurnya mana? Pacar saya di Jawa Timur, Mbak. Mas, gitu. Ya, pacar Anda di Jawa Timur itu Kota mana? Kota mana itu Mbak? Namanya Iswanto. Iswanto. Siapa namanya? Yanto. Namanya Yanto, ya. Baru pacar Mbak. Sudah pernah ketemu atau tidak, atau sekarang posisi pacarnya di mana ini, posisi pacarnya? Jawa Timur, Mbak. Mas. Ya, maksudnya ini berada di Aceh sama Anda atau sekarang di Jawa Timur? Iya, dia di Jawa Timur sekarang. Oh, gitu. Ada permasalahan untuk matanya. Matanya kenapa Mbak matanya? Katanya dia menggembala kambing katanya gitu di sebelah jalan ke arah ke samping rumahnya ke timur barat. Terus matanya sekarang itu tidak melihat atau bagaimana? Dia melihat. Lah yang ditanyakan apa ini Mbak? Yang ditanyakan apa ini? Dia dulu melihat kan, tapi tiba-tiba matanya bisa kebutaan total gitu. Oh, itu. Bisa nggak bisa ngelihat lagi. Iya. Berarti sampai sekarang buta itu ya? Iya. Oke. Tanyanya mungkin Mbaknya ini kan dulunya pernah melihat, terus sekarang menjadi buta karena mengembala kambing di depan di pinggir rumah itu. Apakah kebutaan dari sang pacar ini karena gangguan gaib atau memang penyakit gitu Mbak ya? Iya, maksudnya kan dia kenanya setahun yang lalu. Matanya yang kiri apa kanannya? Gitu. Ya, apakah sampai sekarang masih berhubungan Mbak jenengan? Apa? Apakah sampai sekarang masih berhubungan dengan pacar Anda? Ya Mas, nggak dengar apa Mas? Saya nggak dengar radio, makanya saya telepon dari sini gitu kan. Iya. Saya minta itu mendengarkan aja melalui channel YouTube Radio Istana Bojonegoro biar jelas gitu Mbaknya ya, di Aceh Langsa ya. Iya. Tapi bisa di Terawang gitu. Kenanya apa gitu. Ya, insya Allah nanti kita bantu Mbak ya. Iya. Gitu. Baik. Akan kita terawang Mbak dari Aceh Langsa ya. Baik, dari Aceh Langsa saya minta jangan ditutup teleponnya. Ini akan diterawang oleh Master Soleh. Apakah kebutaan dari pacar Anda tadi, apakah memang ada sisi gaibnya atau memang betul-betul karena mungkin juga penyakit gitu. Silakan Master, mulai diterawang.
Ya, saya jelaskan langsung dari Mbaknya yang dari Aceh. Setelah saya telusuri Mbak ya, kita bantu untuk menelusurinya. Itu untuk pacarnya itu ternyata alhamdulillah bukan karena makhluk gaib. Tapi ada yang aneh waktu saya menerawang tadi, itu malah dihadang oleh kodam leluhur dari si mbaknya. Ternyata itu ikut campur tentang hubungan dengan si pacarnya tadi ya. Namun intinya untuk masalah kebutaan apa yang nggak bisa melihat tadi, itu insya Allah bukan ulah makhluk gaib ya Mbak ya. Gitu Mbak. Jadi kebutaan pacar Anda bukan makhluk gaib gitu Mbak. Ya. Oh, kenanya apa tadi, Mas? Bukan ulah gaib Mbak, bukan ulah gaib. Oh, gitu ya. Ya. Baik. Terima kasih Mbaknya di Aceh Langsa, matur suwun sudah menghubungi tim Jimat Radio Istana Bojonegoro ya. Semoga cepat sembuh untuk Masnya. Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Baik. Insya Allah. Iya, itu mudah-mudahan ya Mas ya. Insya Allah mudah-mudahan sembuh lah ya Mas. Ya, kita doakan dari sini semoga cepat sembuh itu ya Mbak ya. Iya. Baik. Udah Mas, terima kasih ya Mas. Makasih ya matur suwun untuk Jimaters yang ada di Aceh Langsa sudah bergabung bersama tim Jimat malam hari ini. Kita sapa kembali untuk Jimaters yang lain. Kita juga mengaturkan terima kasih untuk para Jimaters yang sudah hadir di studio. Kemudian para Jimaters yang ingin konsultasi dengan Master Soleh ini sudah dibuka prakteknya di Radio Istana FM pada hari Rabu dan hari Kamis dari jam 9 pagi sampai 3 sore ya. Jadi untuk prakteknya Master Soleh hari Rabu dan hari Kamis jam 9 sampai 3 sore. Anda bisa langsung ke studio Istana FM. Selamat malam, halo. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa di mana, halo? Ya, sayang sekali, ini tidak mendengar mungkin ya. Terima kasih, saya akan coba untuk yang lain yang ingin bergabung kembali di 081130811095. Selamat malam, halo. Halo, sudah masuk Bapak? Yang punya nomor 0823 3463 3423. Sudah ya, masuk? Pak. Ya, dengan siapa di mana? Dari Pak Jarno, Dolok, Kecamatan Parengan. Ya, silakan Pak Jarno. Ini mau tanya, di belakang saya itu kan sungai. Nah itu sering ada tetangisan, kadang suara bayi, kadang suara orang dewasa. Itu kalau malam tuh benarnya itu ya apa itu gaib atau enggak itu Pak, saya tanyakan. Sungainya jauh Bapak dengan rumah? Di belakang rumah saya. Jauh Bapak jaraknya? Halo? Halo. Untuk sungainya itu jaraknya dengan rumah itu jauh Bapak? Enggak Pak. Dekat. Dekat ya. Untuk suara-suara tadi tetangga-tetangga juga sering mendengarnya Pak? Kalau malam itu ada tetangisan. Untuk tetangga yang lain juga mendengarnya Bapak? Ini kan dua rumah. Dua rumah ya lekas ya ada dengar. Kadang cuma saya sendiri. Gitu. Ya. Ada lagi Bapak yang ditanyakan? Udah itu aja. Saya tanyakan cuma gitu aja Pak. Ya, Oke, baik. Jangan ditutup teleponnya Bapak, lebih baik berdiam diri membantu kelancaran Master Soleh untuk menelusuri dengan penerawangan apakah ada sisi gaibnya. Silakan Master, mulai diterawang.
Ya, Bapak. Halo, ya, Pak. Ya, setelah saya telusuri di area sekitar ternyata tidak ada indikasi makhluk gaib di situ, Bapak. Jadi bukan ulah makhluk gaib ya. Jadi tenang, jangan takut, itu bukan ulah makhluk gaib tentang suara-suara tadi ya. Jadi enggak ada apa-apa, Pak. Insya Allah area sekitar sampai ke timur tidak ada makhluk gaib yang berdiam di situ, Bapak ya. Iya. Sudah jelas, Bapak? Oh iya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak ya. Terima kasih. Baik, selamat malam matur suwun. Dari Dolok Parengan sudah bergabung bersama tim Jimat malam hari ini. Kita sapa kembali untuk Jimaters yang lain. Nah, untuk subscriber semua matur suwun ya. Jangan lupa untuk like, share, dan mengaktifkan tombol loncengnya ya. Kita sapa ya masuk. Selamat malam. Halo. Halo, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pandi dari Desa Guyangan, Rusuk. Ya, silakan Mas Pandi. Volume radionya bisa dikecilkan sedikit tanpa Anda menjauh dari radio. Iya, Ya. itu katanya kemarin malam Sabtu itu di perbatasan Desa Guyan dan Serana itu katanya teman saya dihantui sama kuntilanak. Itu Benar apa Rata atau- tidak? ya, halusinasi. Cerita yang jelas, bagaimana awalnya? Kan pertamanya itu teman saya menghadirkan pulang loh. Hmm. Menghadirkan pulang temannya habis main. Hmm. Nah pas itu mau pulang ke rumah Hmm. katanya diliatin sosok kuntilanak. Kuntilanak, perbatasan Serana Guyangan. Iya, Malam hari apa siang hari? malam hari. Malam hari. Ya, terus? Nah itu hanya halusinasi atau nyata? Sendirian atau gimana ya melihat itu? Sendirian, Mbak. Oh, sendirian. Ya. Iya. Atau memang dulunya ada kabar seperti itu, Mas? Banyak yang melihat kuntilanak di situ? Ya nggak tahu lah. Itu kan pengalamannya sendiri terus cerita sama saya. Sudah. Namanya Dari siapa? Karawang. Namanya siapa itu temannya? Arya. Oh, Arya. Iya. Iya, benar apa tidak itu ya? Ya itu benar apa enggak? Baik, oke. Jangan ditutup teleponnya. Perbatasan Desa Serana dengan Desa Guyangan. Ada sosok kuntilanak yang menampakkan diri. Apakah itu memang betul atau memang hanya halusinasi si Arya? Silakan, Master Soleh di Terawang. Ya, Mas, saya jelaskan. Halo. Ya. Ya, setelah saya telusuri di area kejadian itu, ternyata waktu kejadian yang dilihat bukan makhluk gaib alias halusinasi ya. Ya, baik. Ini sesuatu yang bisa dikatakan adalah hanya mengacau aja ya. Iya, benar. Jadi intinya ini anak yang telepon tadi adalah cuma apa yang ditanyakan itu adalah kebohongan. Ya, bisa juga dikatakan ini adalah memang betul tidak ada yang namanya kuntilanak. Kuntilanak, Itu hanya mungkin hanya cerita-cerita khayal gitu aja ya, Master. Baik, Master, saya minta Anda untuk istirahat dulu, nanti dilanjutkan di sesi kedua.
95 FM Istana Radio Bojonegoro yang tampil beda masih di acara Jimat Sajian Malam Jumat yang menguak tabir-tabir misteri. Saya Ki Banu Asmoro dan malam hari ini bersama Master Soleh, salah satu paranormal jimat yang mungkin Anda punya permasalahan gaib dan lain sebagainya yang ingin konsultasi dengan Master Soleh, bisa datang ke Radio Istana FM pada hari Rabu dan hari Kamis mulai jam 9 pagi sampai 4 sore. Siaran malam ini juga di live streaming channel YouTube Radio Istana 95 FM Official. Terima kasih untuk seluruh jimatres dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang punya cerita-cerita misteri, baik pengalaman pribadi atau mungkin orang lain, kirimkan saja cerita misteri Anda ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, Jawa Timur. Atau Anda bisa inbox saya di Facebook Ki Banu Asmoro. Bisa juga email di banu_istana@yahoo.co.id. Malam hari ini terima kasih untuk seluruh anggota Jimatres di grup Facebook Jimatres Istana FM. Matur suwun untuk semuanya yang sudah absen. Jimatres Didik Badur yang ada di Rembun Ledok Parengan. Momon Dua-Duan Dawi Sekar. Salam Jimatres Sahrul. Kemudian Jimatres dari Bima Pramudia Swalombalen, Jimatres Hati Herlambang Pastur Trenggulunan Kampung. Terima kasih Mutakin Bareng Ngasem. Kemudian Alis di Bulurejo Rengel Tuban. Salam Jimatres untuk Anda. Anis yang ada di kawasan Bulurejo Rengel. Salam Jimatres juga dari Rio Kaliketek Banjarsari. Kemudian terima kasih Jimatres Yanto Bintang Tambak Rejo. Kemudian juga Huda Afrisam dari Gelagan Taji Tambarjo. Salam Jimatres Nur Kamit Ngumpak Dalem. Kemudian juga Linda Bangilan Tuban. Terima kasih Jimatres dari Mbaurno Kusumari Sandi. Salam Jimatres Wanto dari Karangsono Dander. Jimatres dari Aditya Jati Blimbing. Irul dari Hargoretno Mbawi Kulon Kecamatan Kerk Kabupaten Tuban. Salam Jimatres dari Neng Ati Lintang yang ada di Kawasan Gondang. Kemudian Gugi yang ada di Tengaring Sekar. Salam Jimatres juga dari Hendra Mulyo Agung Bojonegoro, Zaki Balongrejo Sugiwaras. Jimatres Puji Lestari yang dari kawasan Tempuran Dander. Salam Jimatres dari Mbak Kus Banjarjo Bojonegoro. Jimatres Santo Kalitidu. Salam Jimatres Heru dari Heru Kris Bojonegoro Jedak. Kemudian Rantau Bogor. Salam Jimatres dari Solikin. Kemudian terima kasih untuk Jimatres dari Nur Jali Wadang Kidul. Kemudian terima kasih Mai Arsang Gondang Lorekali. Salam Jimatres Amir dari Padang Mentoyo Kapas. Kemudian juga terima kasih untuk Jimatres Kosi dari Sido Bandung, Yudi Mundu. Kemudian juga Jimatres Ramasanye Bumi Pesanggerahan Kayangan Api Ngasem. Salam Jimatres dari mana ini? Terima kasih Bisri Wadang Rantau Kutai Timur, Kalimantan Timur. Salam Jimatres Rehe yang dari kawasan Temayang. Kemudian Fatmala yang dari Ngasem. Habibib Ahmad dari Dongadem. Kemudian juga salam Jimatres Pak Bai yang dari Gadung, Kalen Kedung Pring, Lamongan. Kemudian Alex Jelu Ngasem, Jimatres Rekar Minah Pemandian. Dari Leran Kanor, Topeng Puji Priyono, salam Jimatres. Akbar Pemandian Dander. Kemudian juga Rustam Tunggara Kandangan Trucuk. Salam Jimatres untuk dari Sableh Kedung Rejo. Kemudian Niandra yang dari kawasan Meduri Margo Mulyo. Salam Jimatres Danwirvan. Kemudian juga Dasit. Salam Jimatres untuk Anda. Ari Arpang yang dari Sandeling Sekar. Pak Sugeng yang dari Banjarjo Bojonegoro, salam Jimatres. Pak Yoturi Gede Kepoh Baru. Jimatres Yuda di kawasan Lapangan Dander. Salam Jimatres juga dari Jimatres lain malam hari ini yang sudah live chat di YouTube ya. Terima kasih untuk semuanya. Nanti tentunya akan saya absen satu persatu para Jimatres yang sudah live chat pada malam hari ini. Terima kasih bagi Anda yang kepingin punya kaos jimat ya, atau mungkin buluh perindu, atau mungkin juga gelang aktivasi dan lain sebagainya. Anda bisa dapatkan di Radio Istana FM Bojonegoro atau Anda bisa lewat Shopee. Nah, malam hari ini saya punya 500.000, nanti akan saya bagikan untuk satu orang Jimatres yang beruntung. Syaratnya adalah kalau tembus like 1.000, nanti akan saya bagikan 500.000. Nanti juga ada yaitu giveaway dari Master Soleh. Terima kasih untuk Jimatres Mas Ican Rantau Malaysia yang ada di
Malaysia asli Gondang. Terima kasih sudah menyaksikan live streaming malam hari ini. Dari Surabaya Wonorejo, namanya siapa ini? Terima kasih Pak Rosi Bojonegoro, terima kasih Praditya Montong, Indra Bojonegoro, terima kasih untuk Jim Matres Aris Gianto di Bulu Lawang Malang, Tanjung Priok Hendra Angga Saputra, Aska Jegulo Sokotuban, salam Jim Matres, Chandra Todung Plesungan, kemudian juga Mas Kohar di Jakarta Barat, terima kasih. Salam Jim Matres juga dari mana ini? Bayu di Caruban, salam Jimatres untuk Anda. Zuhri yang ada di Gresik, kemudian dari Rembun Parengkatuban ada Lilis, Madiun Saradan Fitria, kemudian juga terima kasih untuk Jimatres yang lain yang tentunya nanti akan coba saya absen ya. Matur suwun untuk semuanya. Malam ini adalah malam Jumat Legi, malam yang disesaki dengan aroma mistis dan berjuta-juta misteri. Saya Ki Banu Asmoro nanti bersama Mas Rasul akan kembali lagi bersama Anda di acara Jimat Sajian Malam Jumat. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Angel gagal maning nandur jagung ping 3 ya kok dientekne tikus, nandur pari ya dosa asik tikus iso gagal panen iki. Awak Pak Pardi enten napa esuk-esuk kok wis ngrundel kaya ngono kuwi lho. Ora ngrundel piye to Pak, wong nandur jagung ping 3 ya dosa asik tikus, pari kae ya modal madil perkara tikus. Apa ya ora susah wong tani ngene iki Pak, solusine piye Pak? Ngene lho Pak, pancen omo tikus kuwi musuhe para petani. Ayo bareng-bareng diberantas omo tikus ning aja nganti nggunakake racun sing bahaya kanggo menungso lan bahaya kanggo kewan. Iki lho ana obat jenenge Lodes. Obat Lodes iki kanggo mengendalikan populasi omo tikus supaya mandul ora manak meneh lan nek tandurane sampean disemprot nganggo Lodes iki tikus melayu ora ngarah balik meneh ning tandurane sampean. Lodes ki aman ya Pak, umpama tebon lan damene dipangan sapi ngono? Aman Pak, Lodes iki aman, ora ngarah kena racun. Kula tandurane sampean yang disemprot nganggo iki lho, obat Lodes. Nek nyemprot wayah sore disemprotno nang galengan utawa dalan-dalan sing diliwati tikus. Rong tutup kanggo sak tangki. Dapatkan Lodes di Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Awas barang palsu, Lodes yang asli hanya di Radio Istana FM Bojonegoro. Nama saya Warno, Dukuh Plosorjo, Meragung Dander. Saya ikut umroh bersama Radio Istana. Nama saya Ibu Jamsi, Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk. Kulo ikut umroh Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumijan. Alamat saya Desa Banaran, Kecamatan Malu, Kabupaten Bojonegoro. Saya bersama istri ikut umroh bersama Radio Istana Bojonegoro, budal guyu mulai guyu. Nama saya Suwarti, desa saya Legan, Kecamatan Sukihwaras. Saya umroh dari Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Nama saya Antini, desa Kunci, Kecamatan Dander. Kulo dari umroh Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Jasimun, alamat Semberjo, Karangdinoyo, Bojonegoro. Saya bersama istri ikut umroh Radio Istana. Siapa yang mau mendaftarkan segera mendaftarkan, karena umroh bersama Istana budal guyu mulai guyu. Alhamdulillah, umroh sudah dibuka. Radio Istana FM Bojonegoro akan memberangkatkan jamaah umroh bagi Anda yang ingin ikut umroh bersama Radio Istana. Segera daftar ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Info lebih lanjut hubungi 0852
338 31337. Sing digawe ndeleng apa-apa. Piye iki, Bu? Lho, mesti Bapak lali ki. Saiki kan wis ono tetes mata Air Pro Plus probiotik. Cocok kanggo ngobati segala macam penyakit mata. Kini telah hadir tetes mata Air Pro Plus probiotik. Mampu mengobati segala macam penyakit mata seperti katarak, glukoma, mata minus atau plus, iritasi, silinder, rabun senja, dan penyakit mata lainnya. Juga bisa menyegarkan mata lelah dan penglihatan ganda. Tetes mata Air Pro. Perpaduan unik bahan-bahan herbal seperti bunga kitolot, melati putih, daun sendok, daun sirih plus probiotik yang berkhasiat mengobati segala macam gangguan penglihatan Anda. Untuk pengobatan, teteskan Air Pro secara rutin 3 kali sehari, 2-3 tetes. Untuk perawatan, teteskan 1-2 tetes setiap hari sebelum tidur malam. Piye Pak, wes mari to mripate. Walah, iya Bu. Tetes mata Air Pro jan manjur tenan yo. Nek ngene iki Ibu katon owayu lho Bu. Tetes mata Air Pro bisa Anda dapatkan di Radio Istana FM, Jalan Mungin Sidi 126 Bojonegoro. Inilah cerita misteri jimat. Sajian malam Jumat Radio Istana FM Bojonegoro. KKN di Desa Penari bagian ketiga. Widya melihat Wahyu yang menatapnya dengan tatapan bingung plus takut. Bengi-bengi la opo? Nari-nari gak jelas neng kene. Jeritan Widya rupanya membangunkan semua orang termasuk si pemilik rumah. Widya melihat sorot mata semua orang memandangnya, tak terkecuali Nur yang rupanya baru saja keluar dari dalam rumah. Anak apa tanduk? Kalimat itulah yang pertama kali Widya dengar. Si pemilik rumah tampak khawatir. Namun Widya lebih tertuju pada Nur. Ia juga memandang dirinya. Mereka sama-sama termangu memandang satu sama lain. Kejadian itu diakhiri dengan cerita Wahyu. Wahyu menceritakan semuanya. Awalnya ia hanya ingin menghisap rokok sembari duduk di teras posyandu. Kemudian ia tidak sengaja melihat seseorang sendirian menari-nari di tanah lapang. Karena penasaran, Wahyu mendekati sampai Wahyu baru sadar bila yang menari itu adalah Widya. Semua yang mendengarkan cerita Wahyu hanya bisa menatap nanar. Tidak ada yang berkomentar. Si pemilik rumah akhirnya menyuruh mereka semua bubar dan masuk ke dalam rumah lagi karena hari semakin larut. Si pemilik rumah berjanji akan menceritakan ini kepada Pak Prabu. Namun ada satu hal yang sengaja Wahyu tidak ceritakan. Nanti ia akan menjelaskan semuanya. Namun malam itu benar-benar malam yang gila. Seolah-olah menjadi pembuka rangkaian kejadian yang akan mereka hadapi di sela tugas KKN mereka ke dalam situasi yang sangat misterius. Semua orang sudah berkumpul memenuhi panggilan Pak Prabu. Beliau bertanya tentang bagaimana kronologi kejadian. Ayu mengaku tidak tahu. Widya mengatakan ia sedang mengajar.
Nur yang pergi keluar rumah, namun Nur mengatakan ia hanya pergi ke dapur untuk mencari air minum. Semua penjelasan itu tidak membantu sama sekali. Namun tampak dari raut muka Pak Prabu ia lebih tertarik bagaimana Widya bisa menari, bila latar belakangnya saja bahwa ia mengaku tidak pernah belajar menari sebelumnya. Hari itu Pak Prabu meminta Widya, Ayu dan Wahyu menemaninya. Nur pergi, ia masih harus mengerjakan proker individualnya. Dengan berbekal motor butut yang tempo hari digunakan untuk mengantar mereka masuk ke desa ini, kali ini digunakan untuk mengantar mereka ke rumah seseorang. Wahyu, Widya, Pak Prabu berboncengan dengan Ayu. Jalur yang mereka tempuh hampir sama dengan jalur yang tempo hari. Aneh, kali ini Widya merasakan sendiri. Untuk sampai ke jalan raya tidak sampai 1 jam, malah tidak sampai 30 menit. Lalu bagaimana bisa ia merasakan waktu selambat itu pada malam ketika orang-orang desa menjemput? Melintasi jalan besar, lalu masuk lagi ke sebuah jalan setapak buatan. Rumahnya bagus, malah bisa dibilang paling bagus dibandingkan rumah orang-orang desa. Hanya saja rumah itu berdiri di tengah sisi hutan belantara lain, berpagar batu bata merah dengan banyak bambu kuning. Rumah itu terlihat sangat tua, namun masih enak dipandang mata. Di depan rumah ada orang tua, kakek-kakek sepuh berdiri seperti sudah tahu bahwa hari ini akan ada tamu yang berkunjung. Tidak ada yang tahu nama kakek itu, namun Pak Prabu memanggilnya Mbah Buyut. Setelah Pak Prabu selesai menceritakan semuanya, wajah Mbah Buyut tampak biasa saja, tidak tertarik sama sekali dengan cerita itu yang padahal membuat semua anak-anak masih tidak habis pikir. Sesekali memang Mbah Buyut terlihat menatap Widya, terkesan mencuri pandang. Namun yang begitu hanya sekedar mencuri pandang saja, tidak lebih. Dengan suara serak Mbah Buyut pergi ke dalam rumah. Beliau kembali dengan 5 gelas kopi yang dihidangkan di depan mereka. "Mangga dionjo," kata beliau matanya memandang Widya. Melihat itu Widya menolak, mengatakannya dirinya tidak pernah meminum kopi. Namun senyuman ganjil Mbah Buyut membuat Widya sungkan, yang akhirnya berbuntut ia menegak kopi itu meski hanya 1 tegukan saja. Kopinya manis, ada aroma melati di dalamnya. Yang awalnya Widya hanya mencoba-coba tanpa sadar, gelas kopi itu sudah kosong. Tidak hanya Widya, semua orang ditegur agar mencicipi kopi buatan beliau. Katanya tidak baik menolak pemberian tuan rumah. Semua akhirnya mencobanya. Berikutnya Wahyu dan Ayu kaget setengah mati, sampai harus menyemburkan kopi yang ia teguk. Mimik wajahnya bingung, karena rasa kopinya tidak hanya pahit, tapi sangat pahit, sampai tidak bisa ditolerin masuk ke tenggorokan. Aneh, Pak Prabu meneguk kopi itu biasa saja. "Begini," kata Mbah Buyut. Beliau menggunakan bahasa Jawa halus sekali, sampai ucapannya kadang tidak bisa dipahami semua anak. Ada kalimat, penari dan penunggu namun yang lainnya tidak dapat dicerna. Ia menunjuk Widya tepat di depan wajahnya. Mimik wajahnya sangat serius. Pak Prabu mendengarkannya dengan seksama lalu berpamitan pulang. Sebelum mereka pulang, Mbah Buyut memberi kunir tepat di dahi Widya, katanya untuk menjaga Widya saja.
kunjungan itu sama sekali tidak diketahui tujuannya. Selama perjalanan, Pak Prabu bercerita tentang kopi. Kopi yang dihidangkan Mbah Buyut itu adalah kopi ireng yang diracik khusus untuk memanggil lelembut, demit dan sejenisnya. Bukan kopi untuk manusia. Mereka yang belum pernah mencobanya pasti akan memuntahkannya. Namun bagi lelembut dan sebangsanya, kopi itu manis sekali. Namun Pak Prabu segera mengatakan hal lain. Sepurane sing akeh, Nduk, sampean ono sing ngetuti. Selain mengatakan itu, Pak Prabu juga mengatakan bahwa tidak pernah takut dan tidak perlu takut karena Widya tidak akan serta-merta diapa-apakan. Hanya diikuti saja. Yang lebih penting, Widya tidak boleh dibiarkan sendirian. Harus selalu ada yang menemaninya. Untuk itu Pak Prabu punya gagasan mulai malam ini. Mereka akan tinggal dalam satu rumah. Hanya dipisahkan oleh sekat dari bambu anyam. Pak Prabu hanya meminta satu hal, jangan melanggar etika dan norma saja. Pertemuan itu juga diminta untuk tidak diceritakan ke siapapun lagi, bahkan Nur, Anton, dan Wahyu. Tempat tinggal mereka yang baru tepat ada di ujung, cukup besar dan bekas rumah keluarga yang merantau. Sekaligus hal itu menjawab pertanyaan kenapa jarang ditemui anak seumuran mereka di desa itu. Rupanya kebanyakan anak-anak yang sudah akil balik pasti pergi merantau di belakang rumah atau watu ilem cukup besar. Watu hitam atau batu kali dengan beberapa pohon pisang dan dikelilingi daun tuntas. Anton awalnya tidak setuju mereka pindah. Namun atmosfer rumahnya yang memang tidak enak dan itu bisa lihat dari luar. Namun ini perintah dari Pak Prabu. Setelah kejadian itu Ayu sedikit menghindari Widya. Widya paham akan hal itu, namun Wahyu sebaliknya ia mendekati Widya dan memberi semangat agar tidak mencerna mentah-mentah pesan orang tuanya itu. Di sini Wahyu bercerita kejadian yang tidak ia ceritakan di malam kejadian itu. Wid, kancamu calanang iku gak apa-apa ta? Maksudnya Mas? Caiku bengi metu Wid, embon nang ndi, terus biasanya balik-balik nek isu apa nggarap proker, tapi kok bengi. Ra paham aku Mas. Aku sering ngrungokno caiku ngomong dhewe ning kamar. Orang mungkin toh Mas. Sumpah, gak ikut tok, kadang caiku koyo guyu-guyu dhewe, stres palingan. Bima iku religius Mas. Orang mungkin aneh-aneh. Ya wis takokno Anton nek ora percaya, bengi sadurunge aku roh awakmu nari. Bima asline ana nang kono, areke ndelok tekan jendela. Paham awakmu saiki? Gendeng caiku. Widya diam lama memproses kalimat itu. Ia melihat Wahyu pergi dengan raut wajah kesal. Malam semua anak sudah berkumpul. Nur ada di kamar, dia sedang sholat. Widya di ruang tengah sendirian. Sedangkan Ayu, Wahyu dan Anton ngobrol di teras rumah. Bima ada pertemuan dengan Pak Prabu. Sebelum suara kidung terdengar lagi, suaranya dari arah pawon. Putraku kang winarano mijangatno setungane Untuk mencapai pawon Widya melewati kamar. Di sana Nur sedang dalam posisi sholat. Nur bersujud, semakin lama suaranya semakin terdengar dengan jelas. Pawon rumah ini hanya ditutup dengan tirai. Saat Widya menyibak tirai, ia melihat Nur sedang meneguk air dari kendi lengkap dengan mukenanya. Widya mematung diam. Lama sekali sampai Nur yang meneguk dari kendi melihatnya. Mata mereka saling memandang satu sama lain. Lapo Wid? Widya masih diam. Nur pun mendekati Widya.
Sontak Widya langsung lari dan melihat isi kamar. Di sana tidak ada Nur. Ono apa toh seline? Nur yang sekarang di samping Widya. Ia memegang bahu Widya dingin. Tangan Widya masih gemetaran. Sampai semua anak melihat mereka kemudian mendekatinya. Lapo kok rame ning ngene? Gak roh, saiki ket mang dijak ngomong ran jawab-jawab. Lah apa Wid? Tanganmu kok gemetaran ngene? Ono apa sih? Nur, cepet ngombe kono lho. Kok tambah meneng-meneng ae. Nur kembali dengan peko kendi yang tadi. Dia memberikannya kepada Widya dan Widya kemudian meneguknya. Lalu tiba-tiba Widya diam lagi, membuat semua orang bingung. Tangan kiri Widya masih memegang peko sedangkan tangan kanannya terangkat lalu masuk ke dalam mulut. Di sana Widya berusaha mengambil sesuatu. Ada 2-3 helai rambut hitam panjang dan itu keluar dari dalam mulut Widya. Semua yang menyaksikannya beringsut mundur kaget. Begitu penutup tekonya dibuka, di dalamnya ada segumpal rambut. Benar-benar segumpal rambut dengan air di dalamnya. Nur yang melihatnya langsung bersaksi. Aku mau yo ngombe teko kono. Gak roh aku nak barang ngono ne. Widya muntah sejadi-jadinya. Saat kejadian itu dia tegang seperti itu. Anton tiba-tiba mengatakan, Awakmu diincer ya Wid, dari mbahku nek ono rambut gak karo metu, iku biasane nek gak disantet ya diincer demit. Wid, apa benar iku cik ngetuti awakmu? Soalnya ketwingi aku selandelok nggo burimu maneh. Berhari-hari setelah pengakuan Nur itu membuat Widya semakin was-was. Ia jatuh sakit selama 3 hari dan selama itu juga Widyanya terbaring di atas tikar kamar. Nur tidak melanjutkan lagi ceritanya. Karena katanya ia sudah salah mengatakannya. Seharusnya ia menahan cerita itu selama Widya terbaring sakit. Ia seringkali ditinggal sendirian di dalam rumah itu. Dan selama tinggal di rumah itu ada satu kejadian yang tidak pernah Widya lupakan. Semua dimulai ketika ia sedang terbaring di atas tikar. Ayu dan Nur berpamitan akan membeli proket mereka. Anak-anak cewek juga memulai proker mereka masing-masing. Seharusnya tidak ada satupun orang di rumah itu. Namun siang itu terdengar suara sesuatu yang dipukuli. Hal itu menimbulkan rasa penasaran. Suaranya seperti benturan antara lempengan yang keras. Awalnya Widya menghiraukannya. Namun semakin lama Widya tidak tahan dan akhirnya memeriksanya. Suara itu terdengar ada di belakang rumahnya. Tepat di samping pawon, maka Widya pergi ke sana saat itu sampai di pintu pawon yang terbuat dari kayu. Widya berhenti di sela-sela pintu. Widya mengintip. Alangkah bingungnya Widya melihat di antara pohon pisang ada seorang bapak-bapak usianya berkisar antara 50-an. Menggunakan pakaian warna hitam. Ala orang yang akan berkebun, ia berdiri di antara pohon pisang. Matanya tampak mengawasi rumah yang menjadi penginapan Widya selama KKN. Lama sekali bapak itu berdiri mengawasi penginapan Widya. Gerak-geriknya sangat mencurigakan, seperti ingin masuk ke rumah, namun bapak itu ragu-ragu. Ketakutan tiba-tiba terasa di dalam diri Widya. Kemudian selang beberapa menit bapak itu pergi meninggalkan tempat itu. Rasa lega, bapak itu pergi. Widya berniat kembali ke kamar. Di sana ia melihat Anton. Baru saja masuk rumah mereka berpapasan. Bodohnya, Widya tidak menceritakan hal itu kepada Anton dan anak lain. Karena keesokan harinya peristiwa yang sama itu kembali terulang. Diawali suara keras yang sama, Widya kembali mengintip. Kali ini bapak itu lebih berani. Ia melihat ke sana kemari, mendekati penginapan dan beberapa kali berusaha mengintip. Dari gerak-geriknya, tampaknya bapak itu berniat buruk. Masalahnya, apa yang ingin dia cari di sini? Memikirkan hal itu Widya tiba-tiba seperti baru ingat. Ia hanya di rumah ini sendirian. Seorang wanita sendirian di dalam rumah.
dan seorang pria asing mendekati rumah itu, apalagi kalau bukan. Sesaat ketika si Babak sudah berdiri di depan pintu pawon, suara itu mengejutkannya. Suara keras itu rupanya dari batu di belakang pawon. Keras sekali sampai membuat si Babak lari tunggang langgang. Widya menyaksikannya sendiri. Ada yang melempar batu cukup besar tepat di watu hitam di belakang rumah. Sehingga si Babak panik dan pergi. Widya ikut pergi. Widya melaporkannya kepada Pak Prabu yang ikut kaget mendengarnya. Dicarilah si Babak itu dan ketemu. Rupanya dia adalah warga desa sana. Ketika ditanya apa yang dia lakukan di rumah anak-anak KKN, bapak itu mengatakan sesuatu yang entah benar atau tidak bila ia melihat wanita. Wanita yang dia lihat itu mengenakan pakaian seperti dayang atau penari dan ia masuk rumah ini. Namun karena beliau takut disangka melakukan hal-hal tidak baik, ia memeriksanya diam-diam. Tapi di hari di mana ia lari tunggang langgang, ia melihat sesuatu di pawon rumah. Ia melihat wanita itu di dalam pawon rumah. Ia sedang menari dengan anggun. Sesaat sebelum ia melihat wajahnya, si Babak kaget setengah mati. Karena di balik sirat wajah wanita yang disangka terlihat cerita itu, rupanya polos, rata, tak ada bentuk. Apa yang diucapkan si Babak memang tidak dapat dipercaya. Namun Pak Prabu tidak punya bukti lebih jauh. Maka Pak Prabu hanya menegur agar tidak melakukannya hal itu lagi. Si Babak pun pergi. Namun Pak Prabu mengatakan hal lain yang membuat Widya begidik ngeri. Ono sing nyoba ngabari sampean, Mbak. Mbah sing nunggu watu hitam. Setelah kejadian itu Widya diminta ke rumah Pak Prabu bila masih sakit. Namun ada kejadian lagi yang Widya alami. Kali ini melibatkan Nur. Dan alasan kenapa rentetan semua kejadian ini berhubungan satu sama lain. Waktu itu siang hari, Widya sedang mengerjakan prokernya yang sudah tertunda beberapa hari. Wahyu mendekati Widya. Ia menawarkan kesempatan untuk keluar desa sementara karena harus membeli perlengkapan untuk progres kerjanya yang harus dibeli di kota. Melu boten. Aduh pokok. 2 jam paling aku wis izin Pak Prabu oleh nyeleh motore. Gempon, melu. Wahyu melihat jam di tangannya pukul 11 lewat. Ia harus cepat menyelesaikan urusannya di kota. Karena sesaat sebelum meminta izin, Pak Prabu sudah mewanti-wanti untuk sudah kembali sebelum hari petang. Saat Wahyu menanyakan kenapa harus seperti itu, toh ada jalan setapak yang gampang ditelusuri untuk masuk ke hutan ini. Dengan wajah tidak tertebak, Pak Prabu mengatakan, "Kau ono sing ngerti apa sing ono mbok jero ning alas kono lho, Le." Mereka berangkat menembus jalan setapak, lalu sampai di jalan raya besar, menyusurinya jauh, sangat jauh, sampai akhirnya mereka tiba di kota. Di sana mereka berhenti di sebuah pasar. Wahyu dan Widya mulai mencari segala keperluan mereka. Kurang lebih setelah 2 jam mencari ke sana kemari dan setelah mendapatkannya, mereka langsung cepat kembali. Wahyu berhenti di pom bensin. Ia harus mengembalikan motornya dalam keadaan bensin full. Etika ketika meminjam barang orang lain. Jam sudah menunjukkan pukul 4, sudah terlalu sore. Sejenak ia melihat Widya dari jauh. Ia berhenti tepat di samping penjual cilok.
Ketika Wahyu sampai di sana, ia membeli beberapa cilok untuk Widya dan dirinya sendiri. Saat itulah si penjual cilok melihatnya seperti ingin menyampaikan sesuatu. Masnya pendatang ya? Boten Pak, kula KKN teng mriki. Tetep ae wong Jowo toh, kata si penjual masih melihat Widya dan Wahyu bergantian. Nek oleh takon, masih sama mbaknya KKN di mana? Wahyu menceritakan semuanya, termasuk tempat KKN-nya. Saat itu juga terlihat jelas sekali perubahan wajah si penjual. Loh, sampean berarti mariki liwat alas? Inggih Pak. Lah, wis amene Mas. Apa ora iso meneh ae Mas? Sampean golek penginapan ae. Soal ini jam-jam ini jarang ono sing liwat kono Mas. Boten Pak, kula bablas mawon. Boten Mas, iso kula nyuwun wektune sampean. Si penjual cilok tiba-tiba mengatakan hal itu dengan wajah tegang. Inggih Pak. Widya yang sedari tadi memilih diam hanya mendengarkan saja saat penjual cilok itu menceritakan apa yang harus mereka lakukan saat masuk ke hutan itu. Ngeten Mas, mungkin tadi sampun mlebet ning alase sampean mlaku wae terus. Ora usah mandek utawa ngladeni apa wae. Ngerti ya Mas? Aja lali maca dungane sing kathah. Sing paling penting nek sampean krungu swara ora ana wujude tetep lanjut. Tadi sampean sampai digawe ciloko. Nek iso lanjut ae. Ora usah diurus Mas. Sampean percaya ae ndonga nggih. Widya tidak pernah mendengar ada orang yang sampai bercerita dengan mimik wajah yang tegang. Bahkan bibirnya gemetar saat menceritakannya. Kula dongake sampean kabeh selamat sampai ning tujuan ya. Tepat ketika langit sudah kemerahan, mereka melanjutkan perjalanan. Di belakang Widya mulai merasakan angin dingin. Melewatinya begitu saja. Tidak pernah disangka jalan masuk hutan lebih gelap ketika petang sudah mulai menjelang. Cahaya motor yang dikendari Wahyu menembus kegelapan malam. Kilasan pohon hutan di samping kiri kanan jalan menjadi pemandangan tak terelakkan. Hanya suara motor yang mampu menghidupkan sepi senyap di sepanjang jalan. Karena benar saja tak ditemui satupun pengendara lain di sini. Wahyu mencoba mencarikan suasana dengan berandai-andai. Bagaimana bila motor mogok atau ban meletus di tengah antara hutan ini sementara belum ditemui satupun pengendara yang lewat. Widya hanya menanggapinya kecut.
takut bila pengandaian wahyu terjadi pada mereka. Dan benar saja, motor mereka ngadap tepat setelah Wahyu mengatakan itu. Widya diam 1000 bahasa. Hal kurang pintar dari manusia sejak dulu kala adalah memikirkan sesuatu yang buruk di kondisi yang buruk, yang bahkan tidak seharusnya mereka lakukan, manakala doa bisa saja dikabulkan sewaktu-waktu. Melaku dhisik ben aku iso nyawang awakmu. Sudah tidak tahan mendengar beberapa kali kata goblok keluar dari mulut Widya. Sepanjang mereka berjalan sendirian menyusuri jalan ini, sembari mencoba menstarter motor, entah berapa lama mereka berjalan, dan masih belum ditemui satupun pengendara yang bisa dimintai pertolongan. Wahyu masih melihat Widya berjalan sendirian di depan. Tak sekalipun wajahnya menengok Wahyu, seolah Wahyu sudah melakukan kesalahan paling fatal yang pernah Wahyu buat sampai langkah kakinya berhenti. Widya menghentikan langkah kakinya. Wahyu yang melihat itu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah pasti. Nek sampai awakmu kesurupan, bener-bener parah awakmu. Gak iso delok sekonku nyurung motor ket mau. Widya melihat Wahyu. Mata mereka saling memandang satu sama lain. Yuk, krungu ora? Suara mantenan. Wahyu juga mendengarnya dan suara itu tidak jauh dari tempat mereka. Wit, eling gak? Jere wong betul cilok mau, nek ono apa-apa lanjut ae. Widya pun melanjutkan perjalanan. Semakin mereka berjalan, semakin keras suara itu dan semakin lama diiringi suara tertawa dari orang-orang yang sedang melangsungkan hajatan. Sampai dilihatnya terdapat janur kuning melengkung di sana. Widya melihatnya, sebuah pesta tepat di sebuah tanah lapang samping jalan raya, seperti sebuah area perkampungan di sana, lengkap dengan orang-orangnya, juga panggung tempat musik didendangkan. Wahyu dan Widya terdiam cukup lama, seperti termenung memastikan bahwa yang mereka lihat adalah manusia. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Wahyu dan Widya tercekat saat ada orang tua bungkuk bertanya tiba-tiba tepat di samping mereka. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti cerita misteri KKN di Desa Penari
bagian keempat. Ya wis usaha apa wae lho. Oles yo wis, serbuk yo wis, ning kok yo tetep loyo ngene. Esok-esok rame perkara loya-loyo. Mbok kaya aku iki najan tuwa super kuat. Sampean iki wis tuwa, kok iso kenceng? Rahasiane apa iki, Mbah? Kok ora kaya bojoku, nglimprok ae, kaya gombal lamoh. Rahasiane aku ngombe kapsul Explorer, dijamin kuat, tahan lama, super pokoke, aman tanpa efek samping. Wong lanang ngladeni bojo sajak loyo kurang kuat, kurang semangat. Nah, ngombe yo Explorer. Sak jam sadurunge hubungan suami istri diombe, mesti iso jengengek maneh, luwih kuat lan luwih rasa. Dapatkan obat kuat perkasa khusus laki-laki, kapsul Explorer. Harga Rp35.000 di Radio Istana FM, Jalan Mungin City, nomor 126 Bojonegoro. Kapsul Explorer, kesempurnaan jelajah cinta Anda. Alangane mengko yen aku wis mari loro ganti anakku. Lah saiki lagi wae megeng-megeng bapake malah kecelakaan. Iki janjane iki perkara apa to, Mbah? Oh, anakmu kae piro to, Nduk? Anak kula 3 ngoten lho, Mbah. Sing barep lanang, sing nomor 2 wadon, lan sing ruju lanang. Lah niki pripun? Lah kuwi apa? Kowe iki nandang sengkala, Nduk. Reget ing panguripanmu kuwi kudu ndang diresiki supaya uripmu bisa wal saka panggoda lan alangan apa wae, Nduk. Iso uripmu dadi bagya mulya. Lah carane terus piye ngono kuwi, Mbah? Kowe aku iki lak wong Jawa to, Nduk. Manggon ning bumi Jawa, kudu ngerti adat Jawa. Melu ruwatan masal, Nduk, mergo anakmu iku diarani sendang kapit pancuran. Uga isih akeh meneh lho, Nduk, sengkala utawa Sukerta sing kudu diruwat. Daftarkan keluarga Anda untuk mengikuti acara ritual adat ruwatan secara lengkap dengan pagelaran wayang kulit, lakon, Murwokolo bersama dalang ruwat sejati Ki Haji Sukoco. Wong murang toto nandur gedang kincer lawang gagalake pangane Bathara Kala. Ayo tunggono omahe tariken kayane slawere saben dina. Aja lunga-lunga yen ora tanggapke dalang Kandhabana, ya dalang sejati, ya dalang dhuwur kae lho Ki Haji Sukoco. Tak burune kowe. Segera daftarkan diri Anda untuk ikut ruwatan massal Radio Istana FM. Biaya per Sukerto hanya Rp1 juta. Pelaksanaan ruwatan massal hari Minggu Legi tanggal 28 Agustus 2022 jam 7 pagi. Segera daftar ke Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Kembali Radio Istana FM Bojonegoro mengajak Anda untuk berwisata religi ke Pulau Dewata, Bali. Ya, mari bersama-sama berwisata dan religi ke Pulau Dewata, Bali dengan tujuan Desa Adat Panglipuran, Legian Bali, Pantai Soka, Pantai Melasti, Pantai Pandawa, Museum Braja Sandi, Pantai Seseh, Dewi Siti Kotija, Cening Ayu, Krishna, dan lain-lain. Biaya hanya Rp950.000 dengan fasilitas bis terbaru kursi 22, dapat makan 10 kali, menginap di hotel 2
2 malam. Berangkat hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 jam 7 pagi. Segera daftarkan diri Anda ke Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Ingat, kursi terbatas. Yang Anda dengarkan saat ini 95 FM Istana Radio. Kembali tim Jimat bersama Anda. Jimat sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Ya, Jimaters dimanapun Anda berada, kita tayangkan kembali salah satu cerita misteri KKN di Desa Penari baru saja. Nanti untuk seri selanjutnya bisa Anda dengarkan sampai akhir nanti. Terima kasih untuk seluruh Jimaters malam hari ini yang sudah live chat, kemudian sudah subscribe, sudah like dan sudah komen, kemudian juga yang sudah like ya, karena apa, nanti saya punya sesuatu tali asih sebesar Rp500.000. Rp500.000 ini akan saya bagikan untuk satu orang nanti yang tentunya sudah like ya dan tembus 1.000 like. Nanti kita akan bagikan untuk Anda Jimaters yang beruntung malam hari ini. Rp500.000 akan coba saya nanti bagikan kepada satu orang Jimaters yang beruntung. Syaratnya harus tembus 1.000 like. Dan Mas Soleh, apa yang akan Anda bagikan malam hari ini? Ya, nanti kita akan membagikan ya 2 benda bertuah. Yang pertama ada gelang aktivasi ya. Yang kedua ada leontin ya, berbentuk keris Nogososro mini. Jadi ada 2 benda bertuah ya. Nanti siapa tahu Jimaters ada yang beruntung ya. Ya, jadi untuk Anda selalu pantau siaran ini, dan nanti khusus untuk giveaway adalah yang menyaksikan live streaming ini ya, Mas Tri. Iya, benar. Baik, kita akan coba lagi masuk di sesi penerawangan sesi kedua. Bagi para Jimaters yang ingin langsung telepon bisa di 081 130 81095. Sudah ada yang masuk, coba saya akan terima. Selamat malam, halo. Halo, selamat malam. Ya, saya sekali mungkin tidak mendengar. Yang punya nomor 0831 5955 2221. Kita coba untuk sapa yang Jimaters yang lain, silahkan di 081 130 81095. Selamat malam. Selamat malam, Ya. Master Soleh. Dengan siapa di mana? Pak Yadi, Sendangharjo. Ya, ada pengalaman apa lagi? Silakan Pak Yadi. Iya, ini mau tanya, Master. Kejadiannya lama sekali, mungkin ada 3 tahunan. Di rumah saya ini di waktu itu jam 12-an. Ada suara meledak kayak benda gitu. Yang saya tanyakan itu ada gangguan atau saya yang halusinasi gitu aja. Itu suaranya di atas rumah apa depan rumah apa jauh? Di atas rumah, Master, kayak. Di atas rumah ya. Iya. Sering apa suara kayak meletus tadi? Seingat saya itu 2 kali, terus yang mendengar itu saya sama istri saya. Ya, terus setelah kejadian meletus tadi, apakah ada yang aneh melihat sesuatu atau gimana? Iya ya,
gimana ya, nggak enak badan, Master. Cuma nggak enak badan ya? Iya, ya ada lebihnya lah pokoknya. Ya tolong Master di Terawang, saya minta tolong minta tolong sekali. Itu saja Bapak yang ditanyakan atau ada lagi? Iya, sementara itu saja. Master. Iya. Oke, baik. Ya. Jangan ditutup teleponnya. Akan ditelusuri dengan penerawangan oleh Master Soleh. Apakah memang betul ada gaibnya? Silakan Master untuk mulai di Terawang. Sayang sekali terputus nih Master, bisa langsung dijelaskan? Ya, saya jelaskan langsung Bapak. Setelah saya telusuri waktu kejadian tadi, itu alhamdulillah bukan ulah makhluk gaib ataupun tidak ada indikasi kiriman dari orang lain dan sebagainya. Intinya meletus tadi bukan ulah makhluk gaib Bapak ya. Iya, bukan makhluk gaib itu ya. Baik, terima kasih untuk Pak Adi yang ada di Sendang Harjo Ngasem. Kita sapa kembali untuk Jimatres yang lain, silahkan 081130811095. Selamat malam, halo. Iya. Langsung saja dengan siapa di mana, langsung permasalahannya apa? Langsung saja, silahkan. Halo, selamat malam, Master. Ya. Iya, saya dengan Iqbal dari Bangilan. Dengan Iqbal dari Bangilan. Langsung saja. Langsung saja Iqbal di Bangilan, sudah saya sampaikan langsung saja. Jadi akhir puasa kemarin, akhir April itu kita ke daerah Montong, Sekar untuk mengunjungi orang sakit. Kita parkir mobil di dekat kuburan. Saya bawa anak saya kecil sama teman saya itu juga bawa anak kecil juga. Setelah itu kita pulang surup-surup gitu, menjelang malam gitu. Pas nyampe rumah malamnya anak saya itu nangis gitu, nggak kayak biasanya. Dan tiba-tiba teman saya juga WA gitu kalau anaknya juga nangis. Maksud saya tanya ini, apakah nangis itu karena kecapean atau ada gangguan gitu, Master? Untuk Masnya sendiri atau waktu rombongan tadi, apakah melihat sosok makhluk gaib ataupun sekelebat ataupun hal ganjil lainnya, Mas? Kalau itu enggak sih, cuma hawanya saya kerasanya pas mau pulang itu agak beda. Mau pulang keluar, berarti keluar dari rumah si yang dijenguk tadi ya? Iya, daerah itu daerah. Ya, itu saja yang ditanyakan atau ada yang hal lain? Siap, Master, itu aja. Oke. Ya. Baik, jangan ditutup teleponnya, lebih baik berdiam diri membantu kelancaran Master Soleh untuk menelusuri dengan penerawangan. Untuk itu silahkan Master Soleh mulai di Terawang.
Mas, saya jelaskan setelah saya telusuri itu ternyata itu bukan dari jalan untuk anaknya rewel, nangis dan sebagainya itu memang efek dari rumah yang seseorang yang sakit dijenguk itu tadi Mas ya. Nah itu memang mempunyai energi negatif yang cukup lumayan, jadi itu berefek di anak-anak kita terutama balita ya. Itu bisa rewel nangis, bisa panas dan sebagainya. Itu benar efek dari rumah yang dijenguk, bukan dari jalan ya. Gitu Mas ya. Oh gitu, Iya. gitu Master ya. Oh, iya. Siap. Sudah jelas? Oke. Ya siap. Baik, terima kasih ya untuk dari Terima Mbak kasih, Gilan. Mister. Baik, Ya, selamat ya, malam ya, matur siap. suwun. Terima kasih. Sudah bergabung bersama tim Cimat malam hari ini matur suwun. Yang lain silahkan. Kalau mungkin Anda punya permasalahan-permasalahan gaib yang belum terpecahkan di malam hari ini bisa langsung telepon di nomor 081130819095. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Ya, langsung saja yang punya nomor 086606856 sekian langsung sebutkan nama, alamat dan permasalahannya. Silahkan. Ya, sayang sekali juga tidak mendengar, padahal ini sudah saya lewat HP, namun tidak mendengar. Kita sapa untuk yang lain saja. Silahkan, kita masih ada sedikit waktu nanti sebelum giveaway ya. Kita akan melakukan giveaway nanti, sabar dulu. Selamat malam, halo. Tekan 13 atau Sayang sekali ya. Silakan di 081130819095. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Dengan siapa di mana langsung saja? Sandri Ya, Sandri di mana? di Balen. Nah, balennya mana? Kenap. Ya, silakan Mas Sandri langsung saja monggo. Ini yang saya tanyakan dalam diri saya sendiri. Kenapa terasa berat itu dada, panas? Ya. Dada itu terasa berat, panas. Maksudnya pertanyaannya cuma itu aja. Maksudnya dadanya panas. Lingkungan rumah sama usaha saya ini di rumah ini. Bagaimana usahanya? Iya, maksudnya yang kenapa itu efeknya itu kenapa gitu loh, maksudnya kenapa kok panas, berat rasanya dada, mau ngapa-ngapain itu kayak berat. Ya mungkin sebelumnya Mas pernah dihantui sesuatu ataupun di rumah pernah mimpi ataupun melihat sosok-sosok sekelebat dan sebagainya itu pernah atau tidak? Iya. Iya, coba ceritakan bagaimana, coba ceritakan. Ya, berarti saya pernah melihat gitu sih. Maksudnya kenapa kok berat panas itu loh, efeknya baik apa tidak itu loh. Ya itu ceritakan maksudnya melihat makhluk sosok apa itu Mas? Ya enggak melihat, maksudnya terasa kayak gimana gitu loh, maksudnya itu berat itu. Apakah selama ini ada keganjilan di usaha Anda atau rumah Anda begitu? Oh ya, ya dulu maksudnya ada sih. Nah, apa itu keganjilannya apa? Oh, dalam diri saya itu ya pernah kena gitu lah. Maksudnya? Alhamdulillah udah sembuh ini gitu. Maksudnya? Jadi, yo intinya saya berobat di Jember gitu loh. Nah, ya, maksudnya apakah ada kejadian-kejadian yang mungkin janggal yang Anda rasakan begitu sampai sekarang ini gitu loh Pak? Iya, maksudnya kayak pikiran itu, maksudnya itu kayak dada itu panas banget gitu loh. Iya. Tapi nggak tahu kenapa itu loh maksudnya. Iya, maksud tanya saya, apakah ada kejadian-kejadian tertentu yang Anda rasakan dari usaha Anda? Kayaknya ya enggak sih. Cuma dada Anda terasa sesak gitu. Apakah sudah pernah di check up? Oh sudah, maksudnya alhamdulillah di check up nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, tapi terasa sesak gitu ya. Iya. Berat gitu loh. Rumah Anda bagaimana rasa yang Anda rasakan? Kalau rumah alhamdulillah ya terang sih, maksudnya ini. Cuma dadanya sesak. Dadanya sesak gitu. Terus pertanyaannya sekarang apakah ada hal gaib atau apa gitu?
Enggak, maksudnya saya tanya lu kenapa kok terasa sesak ini loh, panas gitu. Mas, Maksudnya ada. Anda tahu nggak acara jimat? Kenapa? Anda tahu nggak ini acara jimat? Jimat itu Ya. menguak sisi-sisi mistis dan misteri, bukan dada sesak terus untuk maksudnya itu. Ada yang berbau mistis kah tidak itu loh maksudnya. Tadi kan saya tanyakan katanya dada saya cuma sesak gitu aja. Ya, dari tadi saya kan tanya apakah ada keganjilan-keganjilan di rumah Anda, kejadian-kejadian aneh. Nah, itu nanti ada sangkut pautnya dengan sakit Anda itu tadi gitu loh. Oh, yang saya rasakan sih maksudnya Nggak ada. iya nggak ada sih. Cuma dada saja. Mungkin dari Mas Soleh ada yang ingin dijelaskan, monggo. Ya, kalau semuanya dirasa baik, rumah, usaha dan sebagainya, katanya Mas Padang, terang, baik semuanya, insya Allah nggak apa-apa Mas. Kalau cuma dada berat, sesak, itu dari pikiran. Kalau dicek di medis memang sehat-sehat saja ya. Insya Allah itu dari pikiran ya untuk masalah dada. Iya ya. Tadi kan sudah bilang Masnya ya, rumahnya aman-aman saja, semuanya aman saja, cuma dada gitu ya. Dadanya sesak, panas gitu ya. Usahakan kalau pagi olahraga Mas ya, olahraga, minum air putih, pikirannya jangan terlalu mikir yang berat-berat ya. Oh iya ya. Insya Allah nggak ada apa-apa kok. Ya. Oh iya, makasih. Mungkin bisa datang ke Radio Istana untuk konsultasi, omong-omong secara jelas Bapak. Jadi ini mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan yang Anda ceritakan mengenai goib gitu Bapak, ya. Oh iya ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Lain waktu bisa datang ke Radio Istana Bapak ya. Siap. Baik, matur suwun sudah bersama kami pada malam hari ini. Mungkin ada beban pikiran tertentu dari Bapak ini, mungkin yang kita rasakan begitu Master. Iya. Ada sesuatu yang dipikir hingga menjadikan dada itu terasa berat karena memikul beban pikiran ini, mungkin beban pikiran yang terlalu banyak dan lain sebagainya. Mungkin permasalahan mungkin dari apa yang kita terima, apa yang kita dengar dari suara-suara dari Bapak tadi, mungkin sisi gaibnya tipis sekali itu Pak. Iya, benar. Baik, terima kasih matur suwun. Kita sapa untuk yang bergabung bersama kami di sini yang lain. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Oh, Bandung. Ya, langsung saja dengan siapa di mana, kemudian permasalahan apa, langsung sampaikan silakan. Jadi gini Mbak, ini cerita dari kontrakan teman saya. Saya tanya namanya siapa, dari mana, namanya siapa, dari mana, baru permasalahannya apa, itu ya. Di Sabda Mbak, Padangan. Langsung, nggak usah nunggu Mas. Ini cerita dari kontrakan teman saya. Jadi sebelum dia ngontrak di sini itu rumahnya kosong selama beberapa waktu. Terus itu semenjak ngontrak di sini banyak penampakan kayak semacam pocong gitu Mbak di area barat rumah di pohon-pohon pisang itu. Kemudian kemarin pohon pisangnya itu dibersihin sama warga sekitar, itu ngaruh nggak Mbak ya? Ya, Mas, untuk masalah kontrakan dan lahan itu milik orang lain ya? Iya, milik orang lain, teman saya ngontrak di sini. Ya, terus ceritanya bisa dilanjut? Ya, ceritanya jadi kemarin itu sempat ada penampakan kostum di sebelah barat kontrakannya di area pepohonan pisang gitu. Itu terus kemarin sama warga sekitar itu pohon pisangnya ditebang, dibersihin gitu. Iya. Itu pengaruh nggak? Pengaruh apa enggak, ada efeknya apa enggak gitu ya? Ya, Oke. terus mohon penerawangannya. Baik, oke. Dan nanti bantu. Iya. Jadi intinya ini ada sosok penampakan di pohon-pohon pisang, kemudian pisangnya dibersihkan. Apakah ada efeknya setelah pohon pisangnya dibersihkan? Sebelumnya dilihat dulu apakah memang betul ada sosok pocong di pohon pisang itu sendiri. Kalau memang ada, efeknya ada apa enggak gitu ya. Baik, jangan ditutup teleponnya Mas. Silakan Master Soleh untuk mulai di Terawang.
sekali harus terputus, bisa langsung dijelaskan Master? Ya, saya jelaskan. Setelah saya telusuri di lokasi kejadian itu memang benar ada sesosok, itu memang benar itu dari sebuah benda yang tertanam di situ, itu sudah sangat lama sekali. Itu adalah pagar tanah tersebut ya. Jadi itu sudah sangat lama sekali, pemilik tanahnya memang sengaja menanamnya di situ. Untuk masalah ditebang, insya Allah tidak berefek fatal ya, malah bagus dibersihkan. Untuk masalah dihantui dan sebagainya itu dari pagar tanah tersebut, insya Allah tidak mengganggu. Ya. Baik, terima kasih. Kita sapa ya masuk kembali. Selamat malam. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Rahman di Surabaya Rengel juga. Ya, silakan Mas Rohman, langsung, monggo. Halo, assalamualaikum Mas Sir. Waalaikumsalam. Ya. Ini saya mau tanya. Itu kan di pinggir rumah saya ada musola ya. Itu waktu itu ada anak kurikulum, kan ada tempat untuk tidurnya. Katanya itu sering diganggu, itu benar apa enggak? Diganggu seperti gitu ya, diganggu seperti apa? Kayak suara-suara gitu. Suara, terus ada penampakan kah? Ya kayak ada penampakan gitu. Yang melihat, bapaknya sendiri pernah melihatnya? Saya kan rumah saya pinggiran dekat sama musola itu. Nanti cuma diceritain sama orangnya yang pernah ngalamin itu. Berarti cuma suara-suara itu ya? Iya, sama kayak ada kayak bayangan-bayangan hitam gitu. Sering Pak kejadian seperti itu di area musola situ? Sering, katanya sih sering. Kata orang-orang sekitar juga. Sudah Pak, itu saja yang ditanyakan? Sama satu lagi. Ya. Sama ini, ya pinggir musola itu juga ada rumah kosong. Rumah kosong itu saya pernah jalan, saya kayak pernah lihat bayangan gitu, bayangannya putih. Ya itu saya sekira saya bentuknya kayak kosong, itu benar apa cuma halusinasi saya gitu. Ya, itu saja ya, cukup ya. Ya. Ya, baik. Oke, jangan ditutup teleponnya. Master Soleh, silahkan mulai di Terawang. Ya, Bapak. Ya, gimana? Ya, setelah saya telusuri tentang pertanyaan Bapak tadi, yang pertama di area musola, itu benar. Ternyata ada sesosok makhluk gaib penjaga si musola itu, Bapak. Itu, kalau boleh tahu bentuknya apa? Itu pas tadi saya juga ketemu di sebelah kiri imamam ya. Dia pas di situ sekarang. Sosoknya seperti apa? Itu sosok manusia Pak ya, sesosok manusia ya seperti kita, mirip ya, berpakaian putih ya. Itu ada dua ya. Jadi kalau ada fenomena-fenomena suara dan sebagainya, insya Allah nggak apa-apa Pak, kecuali si manusia di musola tersebut melakukan hal-hal yang memang dilarang ya. Oh iya. Itu adalah penjaga ya. Lalu yang kedua, masalah rumah tadi, setelah saya telusuri tidak ada indikasi makhluk gaib. Jadi Bapak itu halusinasi saat melintas di situ ya. Oh iya. Sudah jelas? Terima kasih. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Selamat malam dari Purboyo Rengel. Mas Rohman matur suwun sudah bergabung bersama kami. Bagi jimatris-jimatris yang punya cerita-cerita misteri, baik pengalaman pribadi atau mungkin orang lain, kirimkan saja
ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, atau bisa inbox saya di Facebook Ki Banu Asmoro. Dan bagi Anda yang kepingin punya kaos jimat, gelang aktivasi, Raja Sulaiman, buluh perindu, dan lain sebagainya, Anda juga bisa datang ke Istana atau bisa lewat Shopee. Toko kami adalah Galeri Jimat, ya, Galeri Jimat Istana, ya. Anda bisa ketik Galeri Jimat Istana. Kita sudah ada yang bergabung kembali. Selamat malam, halo. Halo, selamat malam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Izam di Ngelalu, Pak. Ngelalu mana ini? Pekuwon. Pekuwon. Ya, silakan Mas Izam. Ya, saya mau menanyakan perihal rumah saya, Mbak. Ya. Ini kok kemarin saya mencium bau wangi-wangi melati pas di rumah tengah. Itu terkait dengan makhluk halus enggak ya, Mbak? Yang mencium serumah mencium semua enggak? Iya, dengan teman saya kebetulan. Itu malam hari apa siang hari? Malam hari apa siang hari itu? Oh, malam hari, sehabis isak jam 8:30 itu, Pak. Berarti yang mencium Mas sama temennya ya? Iya. Untuk orang tuanya sendiri? Gimana? Untuk orang tuanya juga mencium aroma melati itu? Untuk orang di rumah lagi merantau. Apakah ada penampakan selain aroma tadi, Mas? Ya, ada di kamar saya pas saya lagi katakan melekan, Mbah ya. Itu seperti angin itu ngumpul di kamar saya. Itu terkait dengan kejadian gaib apa gimana, Mbah? Atau ada gangguan? Mohon bantuannya. Ya, baik. Oke, jangan ditutup teleponnya. Ini akan ditelusuri dengan penerawangan oleh Master Soleh ya. Silakan Master, mulai diterawang. Ya, Mas. Halo? Halo, Mas. Iya, gimana, Mbak? Ya, setelah saya telusuri untuk pertanyaan tadi itu tidak ada indikasi dari makhluk gaib, Mas ya. Jadi alhamdulillah untuk saran saya rumahnya yang penerangannya kurang, harap kasih penerangan gitu aja ya. Oh, pantesan di WC itu kelihatannya kok agak suram gitu, padahal lampunya juga nyala. Ya itu kasih penerangan yang jauh lebih terang lagi, Mas ya. Ya, baik. Dari yang lalu terima kasih matur suwun ya. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh jimatres sudah live chat. Ada jimatres Hadi Prayitno di Padas Ngawi, kemudian Endah Sri Rususilowati dari mana ini, terima kasih. Agung Drio Rejo Gresik, terima kasih. Diano Vitasari juga terima kasih. Dari Jimatres Rantau Madiun, Kalimantan Selatan ada Hengki AP. Salam Jimatres untuk Anda ya. Silakan untuk yang lain yang ingin telepon kembali di 0811308195. Supriantono di Telatah Purwosari, salam Jimatres untuk Anda. Riki Parengan, kemudian juga Agus Butak Karisma Surabaya hadir. Salam Jimatres Baktiar Sumbrarum Dander. Kemudian juga terima kasih untuk Pejok Setrenan Randy Pratama. Ini terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, halo. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Udin di Gresik. Ya, Mas Udin, langsung Mas Udin di Gresik. Monggo, silakan.
Halo Master. Ya. Assalamualaikum Master. Waalaikumsalam. Ini kan saya mau nanyain. Ini kan saya pergi di pabrik. Di mesnya tuh dalam pabrik dan ada pos satpam udah lama gak kepakai, pos kembar lah. Nah itu katanya ada sosok perempuan rambutnya panjang sama gendong bayi, Pak. Kata siapa ya? Ya itu aja Master. Itu kata siapa Mas? Kata teman atau kata Teman dan saya sendiri Oh Masnya pernah dilihat satu kali. Masnya sendiri pernah dilihatin ya. Untuk Masnya bukan asli Gresik ya? Ya, karena si Gresik. Ya terus yang ditanyakan? Ya, Yang ditanyakan apa? Itu benar ada makhluk gaib apa cuma halusinasi aja? Oke, baik. Jangan ditutup teleponnya, Mas Udin ya. Ini akan ditelusuri dengan penerawangan di mes Anda di Gresik. Apakah ada sosok gaib perempuan yang Anda lihat tadi atau memang hanya halusinasi atau mungkin yang lain? Nah, Master Soleh, monggo mulai diterawang. Ya, Mas Udin. Iya, Mas. Ya, setelah saya telusuri, ternyata di area situ yang Mas melihat, temannya melihat itu bukan makhluk gaib. Jadi tidak ada indikasi makhluk gaib di area situ. Jadi itu murni halusinasi. Tidak ada makhluk gaib di situ. Jadi bukan gaib. Jadi nggak usah takut, gitu ya. Sudah jelas, Mas? Ya, baik. Mungkin karena juga pikiran yang lelah habis kerja atau bagaimana seakan-akan itu ada sesuatu menampakkan diri seperti itulah. Yang namanya halusinasi. Memang halusinasi itu tipis sekali bedanya dengan betul-betul ada gaibnya gitu. Terima kasih. Matur suwun Ali Wahab Jakarta Barat ya lagi nobar. Nih terima kasih, salam jimat terus untuk Anda. Dari Irfan Setiawan Gempol Dander, Abidin Tambora Lamongan, Raihan dari Plesungan, Sukosewu, terima kasih Kampret, kemudian juga dari Rio Tlogo Haji, dari Adi Adina Blimbing Dander, salam jimatres ya. Kemudian juga terima kasih ini dari Supriyantono, sangat dinantikan jelajah misterinya jembatan Kaliketek. Kita sudah sering ya jembatan Kaliketek, Anda bisa lihat di channel ini, nanti kan sudah ada ya untuk jelajah misteri di Kaliketek. Anda bisa cari saja di channel Jimat ya, pasti ada. Terima kasih. Kita sapa yang masuk kembali. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Langsung saja sampaikan permasalahannya. Silakan Bapak. Ini dengan Mas Arif. Halo. Ya, halo. Langsung saja Mas Arif, dari mana? Permasalahannya apa? Ini permasalahannya mau tanya, Mbak. Dari Bedrek, Mbak. Parengan, Mbak. Ya, langsung saja. Bedrek, langsung saja. Bedrek. Baik. Terima kasih ya, dari... Mbak, ini mau tanya, Mbak. Kemarin itu, Mbak, teman saya mau berangkat ke pasar. Ya, langsung saja, itu Mas. Tepatnya di perapatan Bedrek, Mbak. Katanya itu ngelihat sesosok makhluk halus, Mbak.
Makhluk halusnya apa? Makhluk halus itu wujudnya putih kayak pocong gitu Mbah. Itu beneran atau tidak Mbah ya? Soalnya itu kemarin ceritanya wajahnya itu sudah hancur Mbah katanya Mbah. Jam berapa Mas itu waktu? Tolong di Terawang Mbah. Ya, jam berapa Mas waktu melihat itu? Malam hari, pagi hari atau siang hari? Jam 2 Mas. Jam 2 berangkat ke pasar Master. Ya, jam 2 dini hari itu ya. Jam 2 Mbah. Ya. Sudah itu ya pertanyaannya ya. Baik, kita langsung terawang saja di perempatan ya, perempatan tadi. Apakah ada betul sosok gaib pocong yang dilihat oleh orang yang mau pergi ke pasar? Silakan coba di Terawang. Ya, Pak, saya jelaskan. Setelah saya telusuri, ternyata di situ bukan apa yang dilihat itu sebenarnya bukan seperti apa wajahnya hancur, itu tidak ada Bapak. Cuma banyak sekali sekelebatan makhluk gaib yang lewat di situ Bapak. Jadi yang dilihat temennya apa makhluk halus wujudnya hancur itu tidak benar. Oh gitu ya Mbak. Ya. Gimana, sudah jelas? Baik. Terima kasih matur suwun. Itu beneran makhluk halus Mbak ya? Itu tidak benar yang dilihat itu. Bukan makhluk halus. Bukan makhluk halus. Mungkin halusinasi dan ya bisa dikatakan begitu. Terima kasih, selamat malam matur suwun ya. Dari Medrek sudah bergabung bersama kami di sini. Rika Cimatres Purwosari, Vika terima kasih Sukosewu ya. Kemudian juga terima kasih dari Deru Warkop Gang 4 Saniamru. Tidak lupa Jatim Blimbing dan Ahmad Zainal Abidin, salam Cimatres untuk Anda. Tidak lupa juga untuk Cimatres yang lain yang sudah live chat. Firza di Sukowati Kapas, salam Cimatres untuk Anda Firza. Kemudian juga salam Cimatres Pondok Pesantren Al Muhammad Cepu ya. Terima kasih Muhammad Tarfi, Fahmi Ngraseh, Hartowi Bowo Sumbrarum Dander, Alam Sumedang. Salam Cimatres dari Lulut Karangmangu Ngambon, Fahmi Ngraseh, Dian Brabuan Cepu. Angga Nganjuk Rantau Sumenep, salam Cimatres untuk Anda. Kemudian dari Pancur Brangetan Anis Fitrilia, salam Cimatres Sandi Gembrong Bobol Sekar, Yanu Yamanto Romanto dari Kunci Dander. Ini salam Cimatres untuk Anda. Nah, malam hari ini saya membagikan 500.000, syaratnya tembus like 1.000 ya. Nanti saya akan pilih satu Cimatres yang beruntung. Dari Master Soleh, apa yang akan Anda berikan atau mungkin giveaway malam hari ini, Master? Ya, kita ada hadiah benda bertuah, yaitu pertama ada gelang aktivasi, yang kedua ada liontin Kris Nogo Sosro Mini ya. Siapa tahu Cimatres beruntung malam ini ya. Jadi simak terus. Ya, siapa tahu beruntung. Dari Budi Sukameki dari Ngebel Ponorogo, salam Cimatres untuk Anda. Budiman Wanglu Wetan, Hana Kempol Berangkal, terima kasih, salam Cimatres untuk Anda. Kemudian juga Arya Kerik, terima kasih, salam Cimatres untuk Anda. Nah, pertanyaan malam hari ini apa ini yang perlu dijawab Cimatres ini, Master? Ya, Cimatres simak. Pertanyaannya untuk giveaway malam ini adalah malam ini malam Jumat apa? Dengan format ya, dengan format jawab dengan nama asli, alamat lengkap, lalu jawaban ya. Sekali lagi pertanyaannya adalah malam ini malam Jumat apa? Iya. Baik, silakan dijawab ya, live chat ya, dengan formatnya nama asli, kemudian jawab alamat dan jawaban ya.
Baik Master, nanti kita akan umumkan siapakah pemenangnya. Istirahat dulu ya. Baik Jimaters dimanapun Anda berada, tadi giveaway dari Master Soleh. Sebelumnya selamat malam, salam Jimaters Mas Karno Mulyono di Malang ya. Kemudian Aziz di Montong Sekar, salam Jimaters untuk Anda. Habib Antanwel Talun, terima kasih dari Tengger Ngasem, terima kasih semuanya. Nah, malam ini malam Jumat apa ya? Malam ini malam Jumat apa? Ya, ini Jimaters Palembang, terima kasih ya. Yaitu formatnya ketik nama, alamat dan jawaban Anda ya, ketik nama dan alamat serta jawaban Anda ya. Nah, bagi para Jimaters yang ingin konsultasi dengan Master Soleh, itu prakteknya di Radio Istana FM pada hari Rabu dan hari Kamis ya. Hari Rabu dan hari Kamis jam 9 pagi sampai 3 sore. Ki Senggoro Bumi Senin Selasa jam 9 sampai 3 sore. Kemudian untuk pengobatan medis seperti stroke dan lain sebagainya adalah hari Sabtu dan hari Minggu gitu ya. Bagi para Jimaters dimanapun Anda berada, mungkin Anda ingin ikut ya untuk berwisata religi ke Pulau Bali, Anda bisa daftar ke Radio Istana FM. Kemudian yang ingin ikut ruatan massal ini juga sudah dibuka pendaftarannya, bisa daftar juga di Radio Istana FM. Dan Anda, keluarga Anda yang ingin umroh ya bersama kami ya, tentunya Anda bisa daftar juga di Radio Istana FM Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Karena umroh bersama Radio Istana FM adalah aman, resmi dan amanah. Nah, dan bagi para Jimaters yang ingin punya kaos jimat ya, kaos jimat, gelang aktivasi, kemudian Raja Sulaiman, bulu perindu dan lain sebagainya, bisa lewat Shopee ya. Toko kami adalah Galeri Jimat Istana ya, Galeri Jimat Istana. Nah, Jimaters dimanapun Anda berada, saya bersama Master Soleh nanti akan kembali lagi ya. Ingat dijawab ya untuk giveaway malam hari ini. Dijawab untuk giveaway malam hari ini. Malam ini malam Jumat apa? Ketik nama, alamat dan jawaban Anda. Saya Gibanu Asmoro, salam Jimaters, salam satu misteri. Au. Tapi nak koyo hiburan mosok yo menengahi MC. Radio. Halo pendengar Radio Istana FM, khususnya Jimaters, jangan lupa klik tombol subscribe di akun resminya Radio Istana FM Bojonegoro di channel YouTube Jimat Istana FM. Dan ingat, seluruh isi audio dan video adalah resmi milik Radio Istana FM Bojonegoro. Best music and information. 95 FM. Inilah cerita misteri Jimat Radio Istana FM Bojonegoro dengan judul KKN di Desa Penari bagian keempat.
mendapatkan cerita misteri KKN di Desa Penari. Wahyu dan Widya terdiam cukup lama, seperti termenung, memastikan bahwa yang mereka lihat manusia. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Wahyu dan Widya tercekat saat ada orang tua bungkuk bertanya, tiba-tiba tepat di samping mereka. "Kenapa, Le?" Suaranya halus sekali, sangat halus. "Sepeda yang meledos, Bane." Wahyu dan Widyanya mengangguk pasrah. Si orang tua memanggil anak-anak yang lebih muda, kemudian menuntun sepeda menepi dari jalan raya. Tidak lupa si orang tua mempersilahkan Wahyu dan Widya istirahat sebentar, sembari menunggu motornya dibetulkan. Suasananya ramai, semua orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Ada yang bercanda, ada yang mengobrol satu sama lain, ada yang menikmati alunan gamelan yang ditabuh seirama, lengkap dengan si pengantin yang terlihat jauh dari tempat Wahyu dan Widya duduk. Aku raro nek ana kampung neng kene. Widya hanya diam saja, matanya fokus pada panggung. Di depan penabuh gamelan masih ada ruang. Acara apa yang akan mereka adakan dengan ruang seluas itu? Rupanya pertanyaan Widya segera terjawab. Dari jauh tiba-tiba tercium aroma melati, aroma yang familiar bagi Widya. Diikuti serombongan orang. Di hadapannya ada seorang penari. Ia dituntun naik ke atas panggung. Kemudian semua orang memandang pada satu titik. Tempat penari mulai berlenggak-lenggok di atas panggung. Semua mata seperti terhipnotis melihatnya. Ayo necur. Apakah hanya perasaan saja? Mata si penari beberapa kali mencuri pandang pada Widya. Ia seperti mengenal penari itu. Tapi tidak ada yang tahu siapa si penari. Sampai si babak tua kembali menawarkan makanan pada mereka. Wahyu yang mungkin lapar melahap habis mulai dari lemper sampai apem di depannya. Sembari bercakap-cakap sama si babak tua. Namun Widya lebih suka melihat si penari. Ia mampu membuat semua orang tertuju melihatnya, menatapnya dengan tatapan yang menghipnotis. Setelah si penari turun dari panggung, si babak mengatakan, motor mereka sudah selesai, bisa dinaikin lagi. Benar saja, motor mereka sudah bisa dipakai lagi. Sebelum pergi, Wahyu dan Widya berpamitan. Mereka berterima kasih sudah mau menolong mereka yang kesusahan. Si bapak mengangguk, mengatakan mereka harus hati-hati. Tidak lupa si bapak memberi bingkisan, menunjukkan isinya pada Wahyu dan Widya. Itu adalah jajanan yang dihidangkan tadi, membungkusnya dengan koran. Widya menerimanya, mengucap terima kasih lagi lalu lanjut pergi. Tidak ada yang seheboh Wahyu yang terus berbicara tentang cantiknya para si penari. Kisaran usianya mungkin lebih tua dari mereka. Namun cara dia berdandan bisa menutupi usianya sehingga dari jauh kecantikannya terlihat begitu sulit digambarkan. Widya lebih tertarik dengan kampung itu. Demi apapun sewaktu perjalanan tidak ditemui satu kampung pun. Jangankan kampung, warung saja tidak ada sama sekali. Namun motor Wahyu benar-benar mereka betulkan dan mereka tulus membantu tanpa meminta apapun. Jadi apa mungkin hantu bisa membetulkan motor? Satu yang coba Widya yakini, mungkin mereka tidak melihat kampung tadi saja. Yang terpenting di jalan setapak ini, desa KKN mereka sudah semakin dekat.
Sesampainya di kampung, Wahyu pergi mengembalikan motor, sedangkan Widya sudah ditunggu semua anak. Mereka khawatir berdiri menunggu di teras rumah. Tekan di sih kok suwe nih. Tekan kota, belanja keperluan. Nur membuang muka melihat Widya. Sudah biasa, kadang Nur memang seperti itu. Setelah dia menceritakan kejadian kemarin, ia tidak lagi mau membicarakan itu. Sekarang dia sedikit menjauhi Widya dan ia merasakan itu sangat terasa. Di suasana tegang itu hanya Bima yang mencoba mencairkan suasana. Wis talah, kok kaku ngene sih? Bima menggandeng Widya menyuruhnya masuk rumah. Awakmu pegel kan? Tidak berapa lama Wahyu sudah datang. Ia masuk ke rumah tanpa membuang-buang waktu alih-alih ia istirahat. Wahyu dengan suara menggebu-gebu bercerita kalau baru saja mengalami kejadian tidak mengenakan atas insiden motor. Sampai dibantu orang kampung, tidak lupa ia bercerita tentang penari yang ia temui. Kecantikannya, ia ceritakan semua bahkan sambutan yang Wahyu dapat. Tapi tatapan kebingunganlah yang pertama Wahyu lihat. Rono desa maneh nang kene. Ro tekan dia awakmu. Aku wis sering nang kota yu. Prokerku ana hubungane ambek program hasil alam. Dadi sering melu nang kota ambek wong-wong kene. Sampai saiki aku rong roh ana desa maneh nang kene. Ngomong apa, bujuk? Takono ambek Widya ta nek ora percaya. Widya yang sedari tadi diam tiba-tiba ditarik oleh Wahyu. Widya masih diam. Lama. Sementara yang lain menunggu Widya berbicara, hal yang membuat Widya bingung adalah kopi. Sadar atau tidak, Widya sempat merasakan aroma kopi yang manis itu di jajanan yang ia cicipi. Rasanya sama persis. Karena tidak sabar, Wahyu membuka paksa tas Widya dan mengambil bingkisan itu. Bukan koran lagi yang Wahyu temui, namun daun pisang yang terbungkus di jajanan pemberian bapak tua itu tepat ketika Wahyu membuka bingkisan itu. Semua orang melihat isi di dalam bingkisan itu berlendir dan aromanya sangat amis. Tidak salah lagi, di dalam bingkisan itu adalah kepala monyet yang masih segar dengan darah di daun pisangnya. Setelah kejadian malam itu, Wahyu mengurung diri dalam kamar. 3 hari lamanya. Kadang ia masih tidak percaya dengan hal itu. Namun bila mengingat bagaimana kepala monyet itu jatuh dari tangannya, rasa mualnya akan kembali. Membuat Wahyu harus memuntahkan isi perutnya. Widya hanya mengulang kalimat Mbah Buyut. Jangan menolak pemberian tuan rumah. Sejatinya Wahyu dan Widya sudah benar. Meski ia tahu semua itu ganjil, namun mereka harus tetap mencicipinya. Yang jadi masalahnya hanya Widya yang sadar bahwa yang menemani mereka bukanlah manusia. Seandainya saja Widya mengatakan keganjilan itu kepada Wahyu, menolak pertolongan mereka, menolak pemberian mereka, mungkin jalan cerita semua ini akan benar-benar berbeda. Bisa saja justru penolakan seperti itu akan mendatangkan bala atau bencana bagi mereka.
Apapun itu, Widya sudah mengerti satu hal, ada hubungan yang secara tidak langsung tentang dirinya dan sang penari. Itu, Widya baru selesai melihat prokernya yang dibantu beberapa warga desa. Ketika langit sudah gelap gulita, Widya menyusuri jalan setapak desa. Seperti biasa, suara binatang malam mulai terdengar. Ia terus berjalan sampai melihat rumah tempat mereka menginap. Seharusnya yang lain sudah ada di rumah. Entah mencicil laporan proker atau mungkin sejenak beristirahat. Namun anehnya, lampu petromak yang seharusnya menyala di depan rumah mati, membuat rumah itu terlihat lebih sunyi, kelam dan mengerikan, seolah rumah itu memanggil namanya. Widya memantapkan hatinya. Rumah ini memang masih terbilang baru bagi Widya dan yang lainnya. Namun tempo hari mendengar bahwa ada penunggu di belakang rumah membuat Widya kadang tidak tenang. Dan beberapa kejadian ganjil hampir pernah Widya alami. Hanya saja, apa yang Widya alami, apakah juga mereka alami? Hanya saja mereka menutupi dan lebih memilih diam. Kini Widya sudah ada di depan pintu. Mengetuknya, mengucap salam dan kemudian melangkah masuk. Dilihatnya ruang tengah. Tempat biasa Ayu ada di sana, menulis laporan. Sayangnya tidak ada Ayu di sana, hanya ruangan kosong. Di teras rumah pun sama. Seharusnya Wahyu dan Anton ada di sana, sedang bercanda seputar apa yang mereka lakukan hari ini, ditemani asap rokok dari mulut mereka. Atau suara Nur yang sedang mengaji, dan Bima yang entah apa yang ia lakukan. Selama tinggal di rumah ini, hanya Bima yang masih terasa asing bagi Widya. Sayangnya, malam itu tak ditemui satupun penghuni rumah ini. Apakah Widya terlalu sore untuk pulang? Sedangkan yang lain masih sibuk mengurus proker mereka masing-masing bersama warga. Entahlah, Widya bersiap masuk ke kamar. Saat itu sekelebat perasaan tak nyaman muncul. Perasaan seolah ada yang mengawasi entah dari mana dan menimbulkan rasa berdebar di dada. Ketika suara tawa ringkik terdengar dari pawon rumah, saat itulah Widya yakin sesuatu ada di sana. Sesuatu yang bukan lagi hal baru. Ia harus memeriksanya. Ketika Widya menyipak tirai, ia melihat Nur duduk di sebuah kursi kayu. Matanya menatap lurus tempat Widya berdiri. Ia masih mengenakan mukena putihnya seolah-olah ia baru menunaikan sholat dan belum menanggalkan mukenahnya. Hanya saja, kenapa ia duduk diam seperti itu? Nur masih diam. Matanya seperti mata orang yang kosong. Saat itulah Widya melihat Nur menundukkan kepalanya dengan posisi duduk itu. Seakan-akan ia tertidur di atas kursi kayunya, membuat Widya panik. Mendekatinya, Widya menggoyang badannya, namun Nur tidak bergeming. Saat Widya mencoba menyentuh kulit wajahnya yang dingin, Nur terbangun dan melotot melihat Widya. Tatapannya seperti orang yang sangat marah. Oh iku, Cah Ayu. Hal itulah yang pertama Widya dengar dari Nur. Hanya saja suaranya itu bukan suara Nur. Suaranya menyerupai wanita uzur melengking, membuat bulu kuduk Widya seketika berdiri. Namun saat Widya mencoba pergi, tangannya sudah dicengkram sangat kuat. Kerasa nak ning. Widya tidak menjawab sepatah kata pun. Suaranya mengingatkan pada neneknya sendiri, benar-benar melengking. Ya apa Cahayu, wis ngetos badarawi. Lo, Cahayu ora oleh nangis, gak apik.
matanya masih melotot, pergelangan tangan Widya dicengkram dengan kuku jari Nur. Eleng Nur, eleng, sadar Nur, sadar. Widya sembari tidak bisa menahan takutnya lagi. Suasana di ruangan itu benar-benar baru kali ini bisa membuat Widya setakut ini. Eleng Nur, eleng, sadar Nur, sadar. Nur tertawa semakin kencang. Tertawanya benar-benar menyerupai tertawa yang membuat Widya diam takut. Kamu gak ngerti sapa aku. Apa itu? Mbak pikir nek ono aku candablek model kancamu sing blok bolo alus nang kene iso nyilokoi putuku. Aku sing jaga Nur sampai saiki. Rata umbar. Bola alusnya diki putuku, ngerti? Nyilokoni nopo to, Mbah? Setelah mengatakan itu Nur teriak keras sekali, lalu jatuh terjerembab. Widya menggotong Nur kembali ke kamarnya, menungguinya sampai ia terbangun dari pingsannya. Dan benar saja, ia tidak tahu kenapa ia bisa tertidur, mungkin terlalu terbawa ketika sholat. Nur bercerita saat di pondok kalau sudah kudu menikmati sholatnya. Biasanya sampai ketiduran entah apa yang Widya pikirkan. Sampai tiba-tiba ia bertanya hal yang Nur paling tidak sukai. Sejak kapan iso ndeleng ngono kuwi? Awalnya Nur salah tingkah, tidak mau cerita. Sampai ketika Widya menungguinya. Nur mengatakannya, sejak mondok ia bisa melihatnya karena memang harus. Gaib itu ada. Sebenarnya tiap orang ada yang jaga. Jenisnya berbeda-beda. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang cuma ngikutin, ada yang cuma numpang lewat. Awakmu ono sing jogo? Jarene ono. Kok jarene? Aku ora tau delok Wit. Aku dikandani kancaku sak durunge metu tekan pondok. Jarene sing juga aku wujude mbadok. Setelah mendengar itu, Widya hanya mendengar Nur bercerita tentang pengalamannya selama mondok. Namun Widya lebih memikirkan hal lain. Tiga hari sudah dilalui. Setiap hari perasaan Widya semakin tidak enak. Dimulai dari satu persatu warga yang membantu prokernya mulai tidak datang satu persatu. Kabarnya mereka jatuh sakit. Aneh. Itu terjadi di proker kelompok mereka yang berurusan dengan sinden. Pernah suatu hari, Widya mendengar secara tidak langsung kalau itu semua karena sindennya mengandung kutukan. Tapi Pak Prabu bersikeras itu mitos, tahayul, sesuatu yang membuat warga desanya ketinggalan zaman. Namun satu kali, Widya pernah dikasih tahu warga bila sinden ini ada yang jaga. Katanya, sinden ini dulu sering digunakan untuk mandi oleh dia. Dia yang dibicarakan ini tidak pernah disebut warga. Namun yang mencurigakan dari kasus ini adalah nama sinden ini adalah sinden kembar. Sinden kembar. Widya selalu mengulangi kalimat itu. Sinden kembar membuat Widya semakin penasaran. Alasan kenapa Pak Prabu memasukkan ini menjadi proker adalah agar air sungai dapat dialirkan ke sinden ini. Sehingga warga tidak perlu lagi jauh-jauh mengambil air ke sungai yang tanahnya terjal. Namun seperti ada yang ganjil.
Malam itu, Ayu mengumpulkan semua anak. Perihal masalah yang mereka hadapi, hampir setengah warga yang membantu proker mereka tidak mau melanjutkan pekerjaannya. Alasannya bermacam-macam. Sibuk berkebun sampai badannya sakit semua. Dari semua anak yang punya usul, hanya Bima yang tidak seantusias yang lain. Di malam itu juga, Widya ingat yang dikatakan Wahyu setiap malam. Bima pergi keluar rumah entah apa yang dia lakukan. Widya sengaja begadang untuk memastikan dan ternyata benar. Malam itu Bima pergi keluar rumah. Widya masuk ke kamar Bima. Di sana ada Wahyu sama Anto. Yang pertama Widya lakukan membangunkan Wahyu meski enggan. Widya terus memaksanya. Setelah Wahyu benar-benar terjaga, Widya memberitahu kalau Bima baru saja keluar. Aku lak wis tau ngomong sih. Yo wes lambo. Gawe apa? Paling nang omahe Prabu dan ditong bambune. Yo wes lambo. Widya keluar dari kamar itu, kemudian ia pergi menyusul Bima sendirian. Bima itu anak cowok yang paling religius, sama kayak Nur. Karena mereka sudah dekat di kampus. Tapi Anton sering cerita kalau kadang dia memergoki Bima onani di dalam kamar. Dan itu tidak sekali dua kali. Masalahnya adalah saat Bima melakukan itu, ada suara perempuan. Widya tidak terima Bima dikatain itu oleh Anton. Widya pun bertanya dari mana dia tahu Bima onani. Mbok pikir aku gak ero. Wong onani iku ya apa? Sing dadi masalah iku kok Bima onani. Kabeh lanangan pasti tau onani. Aku gak munafik. Masalahnya ono suara wedoke. Nek awakmu pasti Ayu. Nek gak ngono ya Nur. Tapi ora ono sapa-sapa sing nang kamar ambek cah kuwi. Terus? Lek ngono, suarane sapa sing tak rungokne? Masalahnya aku wis sering krungu, mesti ono suara iku. Cerita Anton membuat pandangan Widya berubah. Dan malam itu, ia melihat Bima berjalan jauh ke timur. Arah menuju sebuah tempat yang seringkali membuat Widya merinding tiap memandangnya. Ikutilah kisah selanjutnya bersama Jimat, sajian malam Jumat Radio Istana FM Bojonegoro. Belas yang digawe ndeleng apa-apa. Piye iki, Bu? Loh, mesti Bapak lali ki. Saiki kan wis ono tetes mata Air Pro Plus probiotik. Cocok kanggo ngobati segala macam penyakit mata. Kini telah hadir tetes mata Air Pro Plus probiotik. Mampu mengobati segala macam penyakit mata seperti katarak, glukoma, mata minus atau plus, iritasi, silinder,
rabun senja, dan penyakit mata lainnya. Juga bisa menyegarkan mata lelah dan penglihatan ganda. Tetes Mata Air Pro, perpaduan unik bahan-bahan herbal seperti bunga kitolot, melati putih, daun sendok, daun sirih plus probiotik yang berkhasiat mengobati segala macam gangguan penglihatan Anda. Untuk pengobatan, teteskan Air Pro secara rutin 3 kali sehari, 2-3 tetes. Untuk perawatan, teteskan 1-2 tetes setiap hari sebelum tidur malam. Piye Pak, wes mari to mripate. Walah, iya Bu. Tetes Mata Air Pro jan manjur tenan yo. Nek ngene iki Ibu katon owayu lho Bu. Tetes Mata Air Pro bisa Anda dapatkan di Radio Istana FM, Jalan Mungin Sidi 126 Bojonegoro. Gusti. Kang Parjo, esuk-esuk turut galengan tak rungono kok sambat dae. Janjane eneng ngopo to, Kang? Rasa sambat piye to, Lek? Sawangan kae tanduran pari, jagungku kae tak pupuk apa rasa subur. Malahan kae Tegal Kulon kae kacang jabute ya puter kabeh godhonge. Oh alah, Kang. Nek perkara iku gampang. Kaya tanduranku kae lho sawangen. Iso lemu-lemu, ijo royo-royo, parine landung-landung, jagonge ya gede-gede, isine kacang ya ngrempyok-ngrempyok dawa-dawa. Apa meneh kanggo tanduran tembakau, Kang? Iso ngasilno kualitas godhong tembakau sing super lan kualitas sing apik, lan tandurane ya tahan penyakit, Kang. Lha mbok suwukno nang ndi, Lek? Kok iso kaya ngono iku? Ora usah disuwuk, aku nggawe pupuk organik cair Tokser. Pupuk iki iso nyuburno tanah, nyuburno tanduran, iso gawe wohe apik gembel, uga tandurane tahan penyakit, Kang. Ngono ya ra kono denane to, Lek. Pancen bener kadang tani, tanduran sampean koyo pari, jagung, brambang, melon, semongko, timun, kacang tanah, kedele, coklat utawa mbako kurang subur, asile kurang akeh. Ayo gunakake pupuk organik cair Tokser. Dapatkan pupuk organik cair Tokser di Radio Istana FM, Jalan Mungin Siti 126 Bojonegoro. Gawe to, Pak. Apa-apa ki kok go ngene? Apa wae kuwi? Piye to, Pak? Butuhane iki jek akeh. Nek ngger kanggo sembako apa-apane iki wis lengkap. Lah tapi nak kaya hiburan mosok ya pemeneng ae. MC yo ora entuk. Terus engko yo kanggo apa neh sound system urung, banyu yo urung mah. Gampang, rungokno to kandhane iki Banu Asmara iki. Anda punya hajatan atau gawe mantu, sunatan, ulang tahun dan lain sebagainya. Kepingin menghadirkan hiburan dari Istana Radio Bojonegoro seperti campur sari istana bersama dagelan dan sound sistemnya. Kemudian juga ketoprak, wayang kulit, MC dan lain sebagainya. Segera hubungi Ki Banu Asmoro dengan nomor telepon 0852 338 31337. Istana Radio. Halo pendengar Radio Istana FM, khususnya Jimaters, jangan lupa klik tombol subscribe di akun resminya Radio Istana FM Bojonegoro di channel YouTube Jimat Istana FM. Dan ingat, seluruh isi audio dan video adalah resmi milik Radio Istana FM Bojonegoro. Best music and information 19 FM. Sesaat lagi Anda dengarkan cerita misteri Jimat dengan judul KKN di Desa Penari bagian yang kelima.
Tinggal mengikuti jalan setapak. Namun setiap kali Widya berjalan selalu saja dari balik semak atau rerumputan seperti ada yang bergerak-gerak. Kadang ketika Widya mencoba memandangnya, suara itu lenyap begitu saja. Tanahnya keras dan lembab, namun Widya terus menembus jalanan itu. Semakin lama semakin dingin, dan sudah beberapa kali Widya berhenti untuk menghela nafas panjang. Jalanan ini seperti tidak berujung. Namun bila kembali Widya tidak akan tahu apa yang dikerjakan Bima di sini. Hal yang cukup disesali Widya hanya satu. Ia hanya mengenakan sandal slot. Memang apa yang Widya lakukan malam ini spontan karena penasaran, tanpa persiapan, tanpa teman. Dan sesal itu kian bertambah saat Widya mulai mendengar gending. Suara yang familiar, nada yang dimainkan adalah kidung yang Widya dengar saat ia berdada di bilik mandi bersama Nur. Sedangkan alunan gamelan yang dimainkan adalah alunan yang sama saat Widya mencuri pandang para penari yang menari di malam dia bersama Wahyu. Bukannya lari, Widya semakin menjadi-jadi. Semakin jauh suaranya semakin jelas dan semakin jelas suaranya. Semakin ramai bahwa di sana Widya tidak sendirian. Namun yang Widya temui adalah ujung tapak tilas, yaitu sebuah tumbuhan yang ditanam tepat di jalan setapak. Tumbuhan itu adalah tumbuhan beluntas. Tumbuhannya kecil tapi rimbun. Samping kiri kanan sudah nggak bisa dilewati kecuali bila membawa parang. Dan tentu saja butuh waktu yang lama untuk membabat semak belukar. Namun wangi tumbuhan beluntas seharusnya langu. Namun yang ini wanginya seperti aroma melati. Seperti tidak sadar Widya sudah mengunyah daun itu dan terus mengunyah. Widya baru sadar saat tenggorokannya tersayat batang beluntas yang tajam. Dan di balik tumbuhan itu, Widya melihat jalan menurun. Pantas saja ia hanya bisa melihat ujung jalan setapak berhenti di sini. Jadi jalan menurunnya ditutup oleh banyak sekali tumbuhan beluntas. Saat Widya menurunnya, ia sampai harus berdarah-darah meraih tanaman beluntas yang dililit tali putri. Di bawahnya dia melihat sanggar yang diceritakan Ayu dulu, dan sanggarnya benar-benar berantakan. Ada 4 pilar kayu jati yang dipangkas segi 4, memanjang ke atas dengan atap mengerucut. Dari jauh terlihat seperti bangunan balai desa, namun lebih besar dengan lantai panggung.
Di sana suara gamelan terdengar jelas sekali, seperti sumber suara gamelan itu ada di bangunan ini. Saat Widya mendekatinya, meski ragu ia merasa kehadirannya tidak sendirian. Ramai, seperti tempat ini penuh sesak. Namun tidak ada siapapun di sana, hanya dia sendiri yang berjalan mendekati. Tepat ketika Widya menginjak anak tangga pertama, suara gamelan berhenti. Sunyi, senyap, hening sekali. Heningan ini benar-benar mengganggu Widya. Kehadirannya seperti tidak diterima di sini. Namun Widya memaksa untuk tetap melihat. Dan saat itu Widya mendengar seorang menangis. Seperti suara yang ia kenal. Iya, Ayu. Widya baru mengingat sesuatu yang paling ganjil selama KKN di sini, yaitu Ayu. Ayu tidak pernah sekalipun cerita apapun tentang desa ini. Sesuatu yang ganjil yang mengganggunya. Sebaliknya Ayu menentang semua yang tidak masuk akal di desa ini. Namun di malam ketika mereka berdebat mendengar suara gamelan, Ayu pasti berbohong. Ayu sebenarnya juga tahu dan mendengarnya secara langsung. Ayu lebih tahu tentang semua ini. Jauh di atas yang lain, termasuk apa yang Bima lakukan selama ini. Seperti menangkap angin, ada suara tangisan, namun tak ada wujud dimanapun. Widya mencari, tetapi tempat sesunyi dan sesepi itu masih terasa ramai bagi Widya, seperti ia ditatap dari berbagai sudut. Widya melihat dari jauh. Di bawah sanggar ada sebuah gubuk berpintu. Widya mendekatinya, namun enggan membukanya. Ia mengelilingi gubuk itu. Dari dalam gubuk terdengar suara Bima, diikuti suara perempuan berdesah. Sangat jelas, namun Widya tidak bisa melihat apa yang ada di dalam sana. Leher Widya perlahan semakin berat dan berat. Saat Widya masih bersusah payah mencari cara untuk melihat, nasib baik Widya menemukan balik dan lari pergi. Saat lari itulah suara tabuhan gong diikuti suara kendang terdengar lagi. Suara gamelan itu semakin terdengar keras. Lengkap dengan suara tertawa yang bersaut-sautan, dan Widya semakin melihat sanggar kosong itu dipenuhi semua yang tidak Widya lihat saat tiba di tempat ini. Dari ujung ke ujung penuh sesak, banyak sekali yang dilihat Widya. Ada yang melotot, dari wajahnya yang separuh sampai yang tidak punya wajah. Dari yang pendek sampai yang tingginya setinggi pohon beringin, mereka memenuhi sanggar dan sekitarnya. Widya mulai menangis. Suara yang nyaris memenuhi telinga Widya dan hampir membuatnya gila itu tiba-tiba berhenti. Widya melihat di depannya ada yang sedang menari. Tariannya hampir membuat semua yang ada di sana melihatnya. Di sana Widya menyadari yang menari itu Ayu. Matanya Ayu sembab, seperti sudah menangis lama. Tapi gelagat ekspresi wajahnya seperti menyuruh Widya lari. Lari tanpa tahu apa yang terjadi. Widya langsung lari melewati kerumunan yang sedang melihat Ayu menari di sanggar. Widya memanjat tempat itu, menangis sejadi-jadinya. Sampai di jalan setapak Widya dengar anjing menggonggong. Tidak beberapa lama anjing hitam keluar dari semak belukar. Setelah melihat Widya, anjing itu lari. Widya mengikuti anjing itu. Widya keluar dari jalan setapak itu ketika subuh terlihat dari langit yang kebiruan, tapi rupanya Widya salah.
Seorang warga desa kaget bukan main melihat Widya. Dia langsung lari sambil berteriak memanggil warga kampung. Woi, Widya wis balik iki lho. Woi, Widya wis balik. Widya balik iki lho. Mrene, Nduk, mrene. Awakmu sing sabar yo. Awakmu iku kudu siap yo ambek berita iki. Seorang ibu memeluk Widya. Di matanya ia seperti menahan nangis. Widya hanya gaguk, diam, tidak mengerti. Si ibu menggandeng Widya. Widya masih diam, seperti orang linglung. Di jalan ramai warga desa yang mengikuti Widya. Widya mencuri dengar dari mereka yang bicara di belakang. Sehari semalam Widya rupanya sudah menghilang. Ketika Widya melihat rumah penginapan mereka, Widya melihat banyak sekali orang berkumpul di sana. Dan saat mata mereka melihat Widya, semua hampir tercengang tidak habis pikir. Seperti melihat hantu. Lalu terlihat dari dalam Pak Prabu keluar. Wajahnya mengeras melihat Widya. Mata Pak Prabu mendelik melihat Widya. Tekon ngendi nduk sampean, tekon ngendi? Widya tidak menjawab apa yang Pak Prabu tanyakan. Si ibu juga menenangkan Pak Prabu agar tenang. Sembari menggiring Widya masuk ke rumah, Widya mendengar Nur menjerit menangis seperti kesetanan. Saat Widya masuk dan melihat apa yang terjadi, Widya melihat ruangan itu dipenuhi orang yang duduk bersila. Mereka mengelilingi orang yang terbujur. Tubuhnya ditutup selendang, diikat dengan tali putih menyerupai kafan. Wahyu dan Antok menatap kaget saat Widya masuk. Wit, tekan di awakmu. Ana apa iki, Nur? Nur menutup mulutnya, tidak tahu harus memulai dari mana sampai Wahyu berdiri. Ayu, Wit, ayu. Nur, lihat ayu. Tiba-tiba terbujur kaku, matanya tidak bisa ditutup. Widya mendekati Ayu. Di sampingnya ada Bima. Ia terus-menerus menendang-nendang dalam posisi terikat itu. Layaknya seseorang yang terserang epilepsi. Matanya kosong melihat langit-langit. Mereka berdua terbaring tidak berdaya. Sontak Widya ikut menjerit sebelum ada yang menenangkan. Dari pawon, Mbah Buyut keluar. Ia melihat Widya kemudian memanggilnya. Sini, Nduk. Mbah cek tas gawe kopi. Mbah Buyut duduk di kursi kayu yang ada di pawon. Ia melihat Widya lama, kemudian mengatakannya. Koncomu wis kelewatan. Pripun, Mbah? Ya apa rasane dikerubungi demit saalas. Mbah Buyut masih mengaduk kopinya, memandang Widya yang tampak mulai kembali kesadarannya. Ya, diombe sik. Widya menyesap kopi dari Mbah Buyut. Tiba-tiba rasa pahit yang menohok membuat tenggorokan Widya seperti dicekik, membuat Widya memuntahkannya. Begitu banyak muntahan air liur Widya yang keluar, ia melihat Mbah Buyut yang tampak mengangguk seperti memastikan. Kancamu nglakoni larangan sing abot. Larangan sing gak lumrah gawe menungso apa meneh bangsa demit. Kata Mbah Buyut sembari geleng kepala. Paham, Nduk? Widya mengangguk. Sinden sing digarap iku ngono sinden kembar. Siji ning cedhak kali, siji ning nggon sing mbok parani wingi bengi. Wero sinden apa ora? Mboten, Mbah. Sinden iku nggon adose para penari sadurunge tampil. Sinden cedhak kali gak apa-apa digarap, tapi sinden sing sijine ra oleh diparani. Apa meneh sampe digawe kelon. Widya ngerti sapa sing kok sinden iku? Widya diam lama sebelum mengatakannya. Ular, Mbah. Nggih, betul. Sing mbok delok iku ula, anake Bima karo ular itu, Mbah. Mbah Buyut mengangguk. Iku ngono Mbah sing kecolongan. Widya mek didadekno awu-awu ben simbah ngawasi Widya. Tapi Mbah salah. Kancamu iku sing ketawal wis diincer karo mbahmu iki kecolongan. Widya mung digawe pengalian perhatian ben mbahmu ngawasi kowe, tapi Mbah salah. Salah. Mbah Buyut diam lama seperti tidak mau menyebut nama makhluk itu. Ngantos, yuk nopo, Mbah? Ayu kali Bima sakit balik nopo mboten? Isa.
sampai balake diangkat. Balake diangkat, Mbah. Bima mbek Ayu wis kelewatan. Saiki kudu nanggung apa sing dilakoni. Ayu saiki kudu nari keliling alas iki. Saangkuling nari sak dalan-dalan. Bima, Mbah. Bima yo kudu ngawini sing duwe sinden. Badara Wuwi, Mbah. Mbah Buyut kaget. Ah, ngono. Wis ra jenenge. Badara Wuwi iku salah sijine sing jaga wilayah iki. Tugas Badara Wuwi iku nari, dadi bangsa lelembut iku ya seneng ndelok Badara Wuwi iku nari. Saiki Ayu kudu nanggung tugas Badara Wuwi nari. Bima kudu ngawini Badara Wuwi. Anak iku wujude ula. Sekali lair iso laire wunan ula. Salah kancamu wis nglakoni hal gendeng nang kono, dadi kudu nanggung akibate. Badara Wuwi iku ngono ratune ula, bangsa lelembut sing titisane Aji Sapta. Balake ora iso ditolak apa meneh dimendahno. Dimendahno menesuk. Tak cobae ngomong apik-apikan, wediku kancamu ora iso balik urip-urip. Mbah Buyut pergi. Nur, Wahyu, dan Anton melihat Widya sendiri di pawon duduk sembari termenung. Yang mereka semua pikirkan malam itu. Mereka yang diucapkan Wahyu itu kasar. Namun tidak ada yang keberatan dengan semua itu, terlebih masalah ini sudah sampai ke pihak kampus. Bahkan ke keluarga Bima dan Ayu. Pak Prabu menceritakan bahwa kronologi kejadian ini sudah tidak bisa mereka bendung. KKN yang menjadi tanggung jawab beliau harus sampai ke semua orang yang terlibat. Meski awalnya Nur mencoba memohon agar masalah ini jangan sampai keluar dulu. Namun hilangnya Widya membuat Pak Prabu akhirnya menyerah dan memilih melaporkannya. Lalu apa yang terjadi sama Ayu dan Bima? Pagi itu serombongan mobil datang. Mereka adalah keluarga sekaligus panitia KKN yang sudah mendengar semua cerita dari Pak Prabu. Ayu masih terbaring, matanya melotot namun tubuhnya masih seperti orang lumpuh. Bima masih kejang-kejang. Saat mobil datang, intinya mereka dijemput paksa. KKN mereka dicoret. Sebenarnya proses penjemputan gak semudah yang bakal terjadi karena pihak keluarga Bima maupun Ayu marah besar. Mereka tidak terima anaknya dibikin seperti ini. Bahkan pihak kampus juga kena karena kasusnya benar-benar hampir dibawa ke media nasional. Widya, Nur sampai harus mohon agar Ayu dan Bima dibiarkan tetap tinggal di sini. Yang konon kata Mbah Buyut bisa saja balaknya diambil sewaktu-waktu. Namun dari pihak keluarga Ayu dan Bima tidak mau lagi. Mereka tetap membawa Ayu dan Bima. Hasilnya Ayu hanya bisa tidur dengan mata terbuka terus-menerus. Widya pernah diceritain oleh ibunya bahwa kadang ia melihat mata Ayu meneteskan air mata. Tapi setiap ditanya dia hanya diam, tak menjawab. Ayu akhirnya meninggal setelah 3 bulan dirawat. Abangnya merasa bersalah sampai harus mau mengamuk di desa itu. Namun Pak Prabu pun sama. Seharusnya sejak awal saat Ayu memohon diizinkan KKN di sana, ia tegas menolak. Alasannya memang tempat itu tidak baik untuk ditinggali mereka yang masih bau kencur. Sedangkan Bima bagaimana? Meninggal juga. Malam sebelum dia meninggal, Bima teriak minta tolong. Tapi ketika ditanya kenapa dan minta ditolong apa, Bima berteriak ular, ular, ular. Ia meninggal lebih dulu dari Ayu. Tubuhnya dikebumikan. Orang tuanya awalnya masih mau memperpanjang masalah ini sama pihak kampus. Tapi akhirnya dicabut dengan catatan KKN tidak lagi diadakan di timur Jawa lagi. Sejak saat itu kampus ini hanya memperbolehkan KKN ke arah barat, tidak lagi timur. Apalagi desa yang jauh. Ada hal yang bikin agak susah menggambarkan adalah narasumber Widya yang disamarkan. Setiap beliau bercerita, beliau hanya menceritakan intinya. Setiap ditanya dan harus mengulang ceritanya agar nyambung. Terlepas dari itu dia cerita, tangannya selalu gugup, tidak mau mengulang peristiwa itu.
Dan cerita ini semoga mengandung hikmah bagi semua pendengar Cimatres dimanapun Anda berada. Mohon maaf untuk cerita yang panjang ini harus saya singkat. Dan ini adalah cerita nyata, namun semua kejadian, semua nama dan tempat harus kami samarkan. Mohon maaf kalau tidak berkenan. Semuanya untuk salam Cimatres, salam misteri. Au. Apa wae lho, oles yo wis, serbuk yo wis, ning kok yo tetep loyo ngene. Esok-esok rame perkara loya-loyo. Mbok kaya aku iki najan tuwa super kuat. Sampean iki wis tuwa, kok iso kenceng? Rahasiane apa iki, Mbah? Kok ora kaya bojoku, nglimprok ae, kaya gombal lamoh. Rahasiane aku ngombe kapsul Explorer, dijamin kuat, tahan lama, super pokoke, aman tanpa efek samping. Wong lanang ngladeni bojo sajak loyo kurang kuat, kurang semangat. Nah, ngombe yo Explorer. Sak jam sadurunge hubungan suami istri diombe, mesti iso jengengek maneh, luwih kuat lan luwih rasa. Dapatkan obat kuat perkasa khusus laki-laki, kapsul Explorer. Harga Rp35.000 di Radio Istana FM, Jalan Mungin City, nomor 126 Bojonegoro. Kapsul Explorer, kesempurnaan jelajah cinta Anda. Cimatres dimanapun Anda berada, itu tadi akhir cerita dari KKN di Desa Penari ya. Ini yang tentunya sudah Anda dengarkan melalui cerita misteri dari Radio Istana FM Bojonegoro. Baik, malam hari ini masih bersama saya Gibano Asmoro juga Master Soleh. Saatnya kita akan mengumumkan siapa yang mendapatkan giveaway pada malam hari ini. Untuk Rp500.000 saya simpan karena belum juga yaitu ada yang like 1.000 ya. Jadi kalau 1.000 like saya bagikan, namun malam hari ini belum ada. Jadi mohon maaf, mungkin minggu depan saya akan bagikan kembali. Dari Master Soleh, monggo Master. Ya, giveaway malam ini hadiahnya adalah gelang aktivasi sama liontin Kris Nagososro ya, ada 2. Tadi pertanyaannya adalah malam ini malam Jumat apa ya? Jawabannya adalah malam Jumat Legi. Kita ambil 2 pemenang. Satu ini untuk gelang aktivasi ya. Gelang aktivasi selamat buat Cimatres atas nama Sumari, Desa Kacangan, RT 6 RW 2 dengan jawaban Jumat Legi ya. Selamat mendapatkan gelang aktivasi. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan yang dapat liontin Kris Nagososro mini ini, selamat buat Cimatres Rizka, alamat Desa Dander, jawaban malam Jumat Legi ya. Selamat buat Cimatres yang sudah mendapatkan giveaway malam ini. Hadiah bisa diambil di hari praktek saya di hari Rabu sampai hari Rabu dan Kamis jam 9 pagi sampai 3 sore ya. Ya, selamat untuk Cimatres yang sudah mendapatkan giveaway dari Master Soleh. Baik Master Soleh, mungkin ada petuah-petuah yang ingin Anda sampaikan kepada para Cimatres pada malam hari ini, saya persilahkan. Ya, para Cimatres semuanya, jangan mudah menyerah meski banyak orang yang tidak percaya atas usahamu untuk lebih maju. Bebek berjalan berbondong-bondong, tetapi elang terbang tinggi sendirian. Jadi tetap semangat, perbaiki diri. Cukup sekian, saya Master Soleh. Salam Cimatres, salam satu misteri.
Master Soleh adalah ahli metafisika juga paranormal jimat. Malam hari ini sudah bersama kita di malam Jumat Legi. Nah, malam Jumat depan kita bisa bersama dengan Ki Senggoro Bumi. Kalau Anda ingin ketemu atau mungkin konsultasi dengan Master Soleh, datang saja ke Radio Istana FM pada jam prakteknya, yaitu pada hari Rabu dan hari Kamis jam 9 sampai 3 sore. Kemudian untuk penanganan penyakit-penyakit medis seperti stroke lain sebagainya bersama Gus Pri pada hari Sabtu dan Minggu jam 9 sampai 3 sore. Dan si Senggoro Bumi prakteknya hari Senin dan hari Selasa jam 9 sampai dengan 3 sore. Bagi para jimatres-jimatres di seluruh Nusantara, mungkin Anda punya cerita-cerita misteri yang perlu dikirimkan, silahkan Anda kirimkan saja ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro Jawa Timur, atau bisa inbox saya di Facebook Ki Banuasmoro. Dan bagi jimatres-jimatres yang kepingin punya kaos jimat aktivasi atau mungkin Raja Sulaiman bulu perindu atau mungkin gelang aktivasi, bisa juga di Istana sudah tersedia, atau melalui toko kami di Shopee yaitu Galeri Jimat Istana ya. Dan bagi jimatres-jimatres yang ingin ikut tur wisata ke Bali, silakan bisa daftar ke Radio Istana FM Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Helmi Nur Udin di Gang Rukun Ledok Etan Bojonegoro, salam jimatres untuk Anda. Kemudian juga dari Gresik Ahmad Rifai, salam jimatres untuk Anda. Malam hari ini masih bersama setia di channel YouTube Radio Istana 95 FM Official. Terima kasih untuk subscriber semua. Yang belum subscribe silakan subscribe, yang belum like silakan, kemudian yang belum memberikan komen nanti bisa komen ya. Dan jangan lupa untuk selalu aktifkan tombol loncengnya biar tidak tertinggal dengan live-nya tim jimat tentunya. Baik Abdul Rozak di Soko, Juki di Tambarjo, salam jimatres. Mungkin Anda punya masukan-masukan atau ingin didatangi oleh tim jimat, silahkan Anda bisa kontak saya atau mungkin bisa inbox saya ya di Facebook Ki Banuasmoro ya. Kalau ingin didatangi tim jimat, silahkan Anda bisa inbox saya di Facebook Ki Banuasmoro. Terima kasih juga untuk Aris Gianto yang ada di Bulu Lawang Malang, sudah bersama tim jimat malam hari ini, selalu setia ya. Malam hari ini sudah hampir jam 1 dini hari, jimat masih tayang untuk Anda semua. Baik, dari studio siar Jalan Mungin City 126 Bojonegoro Jawa Timur, saya Ki Banuasmoro mohon maaf kalau ada salah kurang dari saya. Kesempurnaan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, percaya tidak percaya, makhluk gaib itu ada di sekitar Anda. Salam jimatres, salam satu misteri. Kembali tim jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh AA Soleh, Jimatres Kayunan, Kecamatan Soko, Tuban, dengan judul Diwedeni Wedenan Nyunggi Katut.
Cerita iki dialami Pak Deku, ya kuwi Sentosol alias Pitoyo. Wong desa Ndringu Jegula RT 3 RW 4. Pak Deku cerita karo aku mangkene. Kedadian iki tak alami taun 1975. Nalika aku isih bujangan, aku sing biasa diceluk Sentosol alias Pitoyo. Nalika kuwi aku isih mergawe buruh ning nggone Mbak Yuku Sumi ning desa Cekalang, ya iku ning gudang mbako. Lokasine iku ning mburi omah, cedhak karo kali. Lan panggonane rumbuk banget merga sak turut-turut kali anane wit dreng-drengan sing gremel kaya sarange demit. Jaman iku desa Cekalang saben bengi ya isih peteng banget. Sarana durung ana penerangan listrik, anane mung lampu petromak. Omah-omah ya cuman gawe dilahublik. Saben bengi jam 7 munggah, omah-omah padha leben kabeh. Merga swasana desa isih peteng, urung gebyar kaya jaman saiki. Aku sing mergawe mepe mbako ning nggone Mbak Yuku Sumi. Sak bendina nginep ning nggone Mbak Yuku. Ya maklum wae, jaman iku aku isih bujang lan istilahe cah nom. Ya eneng karep karo bocah mepe kuwi sing betahi aku mergawe lan senengi. Yen jam wis nunjukke jam 12 kurang seprapat, Mbak Yuku banjur ngandani aku meneh. Jam 12 lho, yang diparani tukangnya masak. Anggitku aku ki ya males marani. Banjur aku ngongkon koncoku Jimin. Ben dheke sing marani Tarji, Tasmo karo Sakim. Banjur jawabe Jimin. Mama, aku rawani Pit. Dalane peteng, pemeneh krungu jarine eneng wong bar mati dadi wedenan, munggah kali karo nyunggi kadut. Lah, kowe iki banci kok, Min. Ora ana wedenan ki. Ya wis aku tak budal dhewean wae, mbok baturi to ora aku. Ora Pit. Sepurane aku pengen gesang dilae gaspon kok. Engko nek pas kowe teko, gak sang-gesang meneh, wis padang. Banjur aku nyendak senter lan langsung budal. Omah sing tak tuju pertama nggone Tarji kuwi omahe sing nek sawah Samir. Kira-kira tengah dalan aku krungu kirik padha njupuk bau.
lombahe. Mergo desane kuwi erek karo alas persil. Aku ya mulai merinding banget mergo bengi kuwi sepi banget. Aku mung gremeng polahku dhewe mergo aku gak ana kanca. Asem Jimin dikon ngancani kok ora gelem. Pas wae wis ape teko sawah Samir. Pas ning kuburan entek atiku. Swara kirik juguk mbaung malah dadi ora ana lerene. Aku sing nggawa senter banjur tak sentri apa sing tak wasi wewujudan beluk putih sing pas nek dhuwure kuburan anyar. Banjur senterku tak arahno. Aku campur wedi gemeteran. Ape mlayu ra iso, tapi tak kendel-kendelo mergo aku pengin ngetes jari nek wedenan disentri bakal ngilang. Tapi aneh, wewujudan mau saya suwe bentuk rupa kaya kucing tambah gede, modot sak do pedet. Swara kirik juguk saut-sautan aku tambah wedi. Saenenge donga sing diulang ruwahe Pakku wis tak rapakno, tapi yo tetep menter. Aku gagenan mlayu mergo aku eling pesene wong-wong biyen. Jere aja nglawan wedenan sak ndure jam 12 mergo bahaya. Sakwuse aku mlayu tekan kuburan mau aku leren mikir-mikir karo buk neng gek ngarepe omahe Tarji. Karo tak angen-angen mau. Tapi aku sengaja gak ngandani Tarji. Amarga wedi dekne rawani lewat lan baturi aku. Banjur aku wis tekan Telon Cekalang, aku isih ana tugas sing kudu marani Yutarmi, yaiku sing omahe Cekalang arah kulon kali. Aku karo Tarji pisah teko Telon. Dheweke banjur omong, "Wis ya, aku langsung naik gudang ae mergo jam 1 aku tak ngeloloni Masa dhisik." "Oh iya, Ji. Nang mrono dhisik mbaturi Jimin Masah. Aku jek pemarani Yutarmi dhisik ya." Banjur kuwi kira-kira jam 1 luwih saprapat. Aku tekan jembatan Kali Cekalang. Ning swara gemericik kali karo jangkrik ndilalah ana kedadian sing aneh-aneh.
wedhus mbrambyang ning ngisore jembatan. Aku banjur nganguk kali sing peteng dedet mau mergo aku penasaran swara wedhusku. Tapi aku tetep penasaran swara wedhuse sapa nek tengah wengi ning kali kene. Aku banjur medho ning kali sing peteng dedet mau liwat ngrasak-ngrasak sing jerone kurang luwih 4 meteran. Tapi aneh, aku medhon ora ana swara wedhus mau. Tapi aku balik meneh, copot atiku. Krungu swara cibrang-cibrung sing ana nang banyu mau. Banjur senter tak arahno wujudan wong gawe kaos jubah ireng sing ngisor rojah rajeh tenguk-tenguk ning dhuwur kali karo nyunggi kadut sing gliput geteh. Raine gak ketok, kulite kasar serem banget pokoke. Aku nganti semaput gak sadar nganti esuk. Wong-wong wis padha ngrumpiyung aku. Terus tak critani apa sing tak alami pengalaman bengi kuwi. Ana sing ngomong ya kuwi sing dadi wedenan kuburan anyar kuwi. Tapi aku moh nyebutno jenenge mergo kuwi iso dadi fitnah. Iki cerita saka nggonku Jimatres Kayunan Soko. Pengalaman sing dialami Pak Deku Pitaya Ndringu Jegulo. Kowe kabeh yen duwe pengalaman misteri ayo dikirimno neng tim Jimat.